Dunia persilatan menjadi geger saat nama Dan Futung menggema di seluruh negeri. Dia juga dikenal dengan gelar Truong Ho dan tinju tak tertandingi. Berdiri di puncak kekuatan yang sepi, dia jatuh ke dalam penyergapan yang dibuat oleh para hama dari Sekte Iblis. Musuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah tinjunya. Hanya menyisakan dua orang terakhir. Keduanya memiliki kekuatan yang mendalam dan tidak ragu untuk membantai rekan mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan kotor mereka, mereka bersedia melakukan apa saja. Kekejaman mereka dan simbol di senjata mereka mengungkapkan identitas mereka kepada Futung. Futung meraung dan menyerang salah satu dari mereka. Bersumpah bahwa 10 jurus sudah cukup. Namun, setiap pukulan meleset dari titik vitalnya, karena pikirannya sedang kacau. Tiba-tiba, benang-benang tipis mengencang di sekitar anggota tubuhnya, menyebabkan dia panik hebat. Saat jurus ke-9 diluncurkan, sang master boneka mengencangkan benang itu, dan melumpuhkannya agar rekannya bisa menusuknya dengan pedang. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berhasil menyalurkan sisa kekuatannya ke dalam satu pukulan yang ditujukan ke pelipis musuhnya. Sekali lagi, kehidupan Dan Futung berakhir di sana. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa mendaratkan satu pukulan terakhir. Jiwanya bangkit di tubuh asing di Villa Krisan. Dengan nama baru, Li Chamyan. Identitas baru ini adalah tuan muda tertua dari Serikat Dagang Sungai Awan yang terkenal. Zat Panggun. Dia memeriksa luka-lukanya, dan terkejut tidak menemukannya. Namun suasana hatinya tetap berat. Dia melirik wajahnya yang sama sekali tidak dikenali di cermin perunggu. Awalnya dia mengira seseorang telah meletakkan topeng indah di wajahnya. Tetapi setelah pengamatan yang cermat, dia harus menepis gagasan aneh ini. Setelah para pelayan diperintahkan untuk memanggil seorang tabib, dia memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya yang aneh dan membingungkan. Dia mulai mencari di seluruh ruangan untuk setiap petunjuk yang tersedia. Saat dia bergerak, dia menyadari tubuh ini sangat lemah dan rapuh. Sedemikian rupa, sehingga hanya berjalan menjadi tantangan yang besar dan sulit. Akhirnya, dia menemukan sebuah buku besar berjudul Serikat Dagang Sungai Awan. Ini adalah serikat dagang yang sangat besar dan terkenal di wilayah Gunung Krisan. Membolak-balik buku besar itu, dia terkejut menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh Lai Chamyan, putra mendiang Kaisar Dinasti Ming. Dilihat dari surat-surat pribadi, pemilik tubuh sebelumnya adalah seorang playboy manja. Setelah menggabungkan semuanya, dia menyimpulkan bahwa dia telah bereinkarnasi ke dalam tubuh Lai Chamyan. Saat itu, tabibnya Chung Ton masuk dengan senyum licik seperti rubah, dan mencoba memeriksa denyut nadinya. Menarik kembali tangannya. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar sehat dan sempurna. Kemudian ular berbisa Chung Ton itu menawarinya sup naga phoenix. Dia mengklaim itu adalah sup yang sangat bergizi yang dimaksudkan untuk pemulihan tubuh. Tetapi sebenarnya, sup ini adalah racun bagi seseorang yang sakit parah seperti Kem Yen. Alih-alih menjawab sang tabib, dia hanya menunjukkan ketidaktertarikan. Cham Yen dengan cerdik bertanya tentang waktu. Mengetahui dia belum lama mati yang berarti musuh lamanya masih hidup. Dia berpikir tentang tabib licik yang berdiri tepat di hadapannya. Dan dia juga berpikir tentang musuh bebuyutannya dari kehidupan masa lalunya. Dia bertekad untuk memusnahkan mereka semua. Sekarang, setelah dia diberi kesempatan hidup kedua, beberapa hari telah berlalu sejak Dan Futung menjadi Li Chamyan. Dan pagi itu para pelayan dengan bersemangat menyiapkan sarapan. Senang, karena tuan muda sekarang bisa makan makanan lezat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu terbuka dan Chen Yen langsung masuk. Dia melirik meja makan dan memerintahkan bahwa mulai sekarang, mereka harus menjaga hal-hal tetap sederhana seperti ini. Saat dia berjalan kembali menuju kamarnya, seorang pelayan memperhatikan postur tubuhnya yang membaik dan mengomentari kesehatannya yang lebih baik. Dan yang lain dengan cepat setuju. Sesaat kemudian, Cham Yen mulai menyantap sarapan paginya. Kemudian ular licik Chung Ton datang sekali lagi untuk merusak suasana hatinya. Cham Yen menggerutu agar dia masuk. Dan Chung Ton segera merasakan kekasaran dalam nadanya. Tapi dia masih mengenakan senyum lebar saat menyapanya dengan hangat. Sementara itu, Cham Yen mengawasinya dengan curiga. Tahu pria ini selalu punya motif ketika dia merendah. Senyum sinis muncul di bibir Cham Yen saat dia berencana untuk memaksakan pengakuan darinya. Untuk tujuan ini, dia dengan santai bertanya mengapa Chung Ton ada di sini, dan kemudian memberi isyarat agar dia pergi. Mendengar ini, Chung Ton memulai aktingnya yang biasa. Meratapi bahwa dia tidak tahan kesepian, jadi dia datang mengunjungi Cham Yen. Pernyataan ini segera menarik perhatian Kem Yen. Dan dia dengan sinis mengatakan bahwa upaya Chung Ton pastilah untuk menipunya agar meminum sup naga phoenix. Chung Ton tidak menyangka dia tahu tentang sup itu. Jadi dia terdiam sejenak. Dia buru-buru menjelaskan bahwa sup naga phoenix hanyalah tonik yang bergizi. Cham Yen dengan acuh tak acuh berkomentar bahwa itu sebenarnya beracun.
Chung Ton mengingatkannya bahwa dia adalah tabibnya. Menyadari bahwa dia akan segera terbongkar. Chung Ton kemudian membuat gerakan dramatis. Menyatakan bahwa karena Chen Yen tidak lagi membutuhkannya. Lebih baik dia pergi. Tetapi sebelum dia bisa mengambil satu langkah pun, suara Chen Yen menghentikannya. Dengan nada gelap, Chen Yen bertanya, apakah Chung Ton adalah tuan di sini? Karena dia masuk dan keluar dari kamarnya dengan begitu bebas. Melihat ekspresi kaget di wajah Chung Ton, Chen Yen tertawa terbahak-bahak. Mengatakan itu hanya lelucon. Dan Chung Ton dengan gugup ikut bermain. Kemudian Chen Yen memerintahkannya untuk membawa kertas dan kuas. Menyatakan bahwa dia ingin menulis surat. Chen Yen menyuruh tabib itu untuk menulis surat atas namanya. Dia mendikte bahwa Chung Ton harus tinggal di villa ini karena penyakit parah. Dia sangat menderita. Kata-kata berikutnya mengejutkan Chung Ton. Dia bilang hidupnya terlalu panjang, jadi dia butuh nasihat dari tuannya. Melihat ekspresinya, Chen Yen bertanya mengapa dia berhenti menulis. Dan Chung Ton berjuang untuk menjelaskan. Dia mencoba menertawakan kata-kata Chen Yen dan memintanya untuk mengklarifikasi. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chen Yen melemparkan sumpit ke arahnya, yang menyerempet lehernya dan tertancap di dinding. Dia terjepit ke dinding di belakangnya. Sekarang benar-benar ketakutan. Chung Ton dengan cepat memeriksa lukanya yang berdarah. Ekspresi Chen Yen berubah serius saat dia menyatakan bahwa dia bukan lagi Li Chen Yen yang pernah dikenal Chung Ton. Chung Ton masih mencoba berpura-pura tidak tahu tentang seluruh situasi. Tetapi Chen Yen memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi ular berbisa ini. Dia menjelaskan terus terang bahwa dia tahu sup naga Phoenix hanya tonik untuk orang sehat. Tetapi tubuh Chen Yen terlalu lemah untuk menyerapnya. Mengubahnya menjadi racun bagi orang sakit. Namun Chung Ton seorang tabib entah bagaimana tidak mengetahuinya. Dia telah memberikan Chen Yen sup itu sehari sebelumnya. Dan keesokan paginya, dia jelas-jelas memeriksa denyut nadi Chen Yen untuk melihat efek mematikannya. Namun, itu bukan satu-satunya hal. Ketika Chen Yen menyuruhnya meninggalkan mangkuk sup di atas meja, fasadnya yang ramah hancur. Ekspresi Chung Ton sekarang mengungkapkan niat membunuh yang tak tersembunyikan. Chen Yen berkata dia tahu seseorang seperti Chung Ton tidak bisa bertindak sendiri. Jadi dia menyuruhnya menulis nama tuannya di surat itu. Chung Ton awalnya mencoba bertindak lugu. Bertanya bagaimana Chen Yen bisa mencurigai seseorang sebaik dirinya. Kemudian, dia menghela nafas dramatis, hanya untuk melepaskan topeng dan mengungkapkan wajah jahatnya yang sebenarnya. Dia mengejek bahwa dia tidak pernah menyangka bajingan seperti Chen Yen punya otak untuk mengetahui semuanya. Chen Yen mengerti tidak ada alasan untuk berpura-pura lagi. Saat Chung Ton dengan dingin menjawab niat sebenarnya adalah untuk membunuhnya secara diam-diam. Melirik para pelayan, Chung Ton memutuskan darah mereka juga harus ditumpahkan untuk menutupi pembunuhan Chen Yen. Tapi sebelum dia bisa menarik jarum beracunnya yang tersembunyi, Chen Yen sudah muncul tepat di belakangnya dalam sekejap. Dan dengan satu pukulan cepat dan kuat, Chung Ton berhasil dikalahkan. Dengan santai melanjutkan makannya yang terganggu. Chen Yen berkomentar bahwa Chung Ton seharusnya tidak lengah selama percakapan mereka. Sambil melihat tangannya yang memar karena pukulan itu, dia merasa kecewa dengan tubuh yang lemah ini. Yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan kembali kekuatan luar biasa yang pernah dia miliki di kehidupan masa lalunya. Dia tahu begitu kekuatannya pulih dia akan tak terkalahkan. Cukup kuat untuk menghadapi seluruh serikat dagang Sungai Awan jika mereka benar-benar berada di balik pembunuhan itu. Dan para saudara mohon subscribe untuk mendukung Nona Manhua di jalan dominasi ini. Untuk tujuan itu, dia harus segera kembali ke serikat dagang untuk menyelidiki Chung Ton lebih lanjut. Saat berikutnya, dia terhuyung dan jatuh keras ke tanah. Sakit kepala yang membelah menyerangnya seperti pukulan palu yang kuat. Dia teringat tabib berbahaya yang dikenal sebagai Chung Ton. Dan kemudian semua ingatan Lai Chen Yen membanjiri pikirannya seperti banjir bandang yang menghancurkan. Saat keterkejutan mereda, setetes air mata mengalir di pipinya ketika dia mengetahui kisah nyata Chen Yen. Dia adalah pria biasa-biasa saja yang tidak berbakat. Tidak seperti adik laki-laki kedua dan ketiganya. Yang keduanya cerdas dan kuat. Untuk menyembunyikan kebiasaannya, dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan orang waras. Memanjakan diri dalam kehidupan pesta pora. Itu merusak kesehatannya, sampai pada titik ketika dia menyadari kesalahannya. Sama sekali tidak ada jalan kembali baginya. Dengan kedok membantunya pulih, dia dikirim ke villa ini, yang sebenarnya adalah tempat pengasingan. Tetapi keluarganya tidak terlalu peduli pada putra sulung yang tidak berguna yang hanya menghabiskan hari-harinya di sini. Sekarang hidup di tubuh Chen Yen, Futung bertekad untuk memulai kembali latihan seni bela dirinya. Dia merasa kesal dengan pemilik asli tubuh itu, yang telah menyia-nyiakan tubuh yang sangat baik untuk pesta pora yang tidak berharga. Saat dia melangkah masuk ke dalam villa, matanya tertuju pada sejumlah besar uang yang dimilikinya. Dan dia lega mengetahui dia tidak punya masalah keuangan.
yang berarti dia bisa dengan mudah membeli obat-obatan spiritual yang diperlukan. Kemudian pandangannya tertuju pada Chung Ton, yang sekarang tidak lebih dari mayat setelah pukulannya yang kuat. Dan dia memutuskan untuk mengubur mayat itu. Sejak hari itu, setahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, Kapten penjaga Maha dari Serikat Dagang Sungai Awan tiba. Dia ada di sana untuk mengantarkan surat kepada Chamyen. Dan dia bertanya pada seorang pelayan tentang keberadaannya. Dan dia menunjuknya ke tempat Chamyen saat ini sedang bermeditasi. Saat sosok baru, Chamyen terlihat oleh Maha. Matanya terbelalak karena takjub. Tidak percaya bahwa dia benar-benar melihat Li Chamyen. Selama setahun terakhir, protagonis kita yang gigih telah menggunakan setiap saat untuk memperkuat tubuhnya. Dan dantiannya kini telah terbentuk. Dan dia telah menanamkan dalam dirinya semua seni bela diri yang diperlukan untuk bertahan hidup. Seperti teknik gerakan pencerahan, seni pengerasan pencerahan, dan langkah kaki kecepatan ilahi. Selain itu, dia juga telah mempelajari seni petir putih 10 segmen yang kuat. Ini adalah teknik yang memungkinkannya mengendalikan elemen petir itu sendiri. Melalui semua pelatihan ini, dia telah berhasil mencapai tingkat keempat seni bela diri. Tetapi bagi seseorang seperti dia, itu masih jauh dari cukup. Pada saat ini, latihannya terganggu oleh suara Maha yang menyapanya dan dengan gugup memperkenalkan diri. Maha menjelaskan bahwa dia membawa surat penting dari keluarga utama. Dengan sikap tenang dan terkendali, Chamyen memintanya untuk menyerahkannya. Sementara itu, Maha hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah pria lemah dan batuk yang dia lihat tahun lalu. Namun sekarang dia berdiri tegap dan kuat. Rangkaian pemikirannya terputus oleh suara Chamyen yang sedikit sinis, mengingatkannya bahwa dia masih menunggu surat itu. Tersadar dari lamunannya, baik Chamyen maupun Maha duduk saat dia membaca surat itu. Surat itu memberitahukan tentang penyakit ayahnya, yang membuatnya terbaring di tempat tidur. Meskipun tidak ada alasan spesifik untuk penyakit itu yang diberikan. Mendengar ini, Maha menyuarakan kecurigaannya tentang keluarga Ao Duong. Keluarga ini seperti sekawanan burung pemakan bangkai, menuntut biaya selangit dari Serikat Dagang Sungai Awan dengan kedok memberikan perlindungan. Seiring waktu, pembayaran telah meningkat ke titik di mana mereka tidak dapat lagi dibayar dengan ringan. Dia bertanya-tanya, apakah keluarga Ao Duong telah melakukan sesuatu yang signifikan untuk pantas mendapatkan kenaikan pembayaran seperti itu. Ini benar-benar membuat Maha marah, yang melampiaskan tentang kelompok itu. Mengatakan, mereka tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Dia teringat insiden ketika Serikat Dagang menghadapi Sekte Dewa Kecil. Sekte ini telah mencoba untuk memberlakukan pajak yang berat pada perdagangan mereka, di mana keluarga Ao Duong dengan acuh tak acuh memberitahu Serikat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Maha menambahkan bahwa bahkan kapten tim pengawal tidak bisa bertindak karena Ao Duong Ho terlibat dengan keluarga ini. Yang menarik perhatian Chamyen, dia tahu nama ini dari hari-harinya berkeliaran di dunia persilatan. Karena Ao Duong Ho adalah sosok yang cukup terkenal. Chamyen sekarang melihat gambaran lengkapnya. Ao Duong Ho adalah yang kuat, menggunakan kekuatannya untuk mengganggu Serikat Dagang Sungai Awan, yang dianggapnya terlalu lemah untuk diganggu. Maha tercengang, tetapi dia terus menyebutkan masalah lain, yang membuat ayah Chamyen terbaring di tempat tidur. Ternyata kedua adik laki-lakinya cukup bodoh untuk memulai pertarungan pedang di depan seluruh Serikat Dagang Sungai Awan. Ini membuat ayah mereka sangat marah sehingga dia jatuh sakit karena stres yang luar biasa. Mahaj mencoba menghiburnya, mengatakan masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia memotongnya dan berdiri. Tidak bisa lagi memainkan peran pasif. Mengejutkan Maha dengan tekadnya yang tiba-tiba. Protagonis kita kemudian dengan serius memberitahu Maha untuk menyimpan surat itu, karena dia akan pergi melihat situasinya sendiri. Ketika Maha kemudian kembali ke timnya, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu rekan satu timnya bahwa seseorang seperti Li Chamyen telah menjadi seorang seniman bela diri. Begitu rekan-rekan satu timnya mendengar ini, mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak. Setiap orang punya pendapatnya sendiri. Ada yang bilang dia pasti hebat di ranjang. Sementara yang lain berkomentar bahwa jika pria seperti Chamyen bisa menjadi pejuang, maka mereka pasti pejuang legendaris. Salah satu temannya menyuruhnya menceritakan lelucon yang lebih bisa dipercaya. Seperti wakil kapten akhirnya mendapatkan kekasih. Wakil kapten yang disebutkan di atas, Han Deep, telah mendengar seluruh percakapan mereka, dan dia menjadi penasaran untuk mengetahui, apakah Chamyen benar-benar telah pulih setelah berurusan dengan orang yang mengganggunya. Kemudian, Han Deep menegaskan bahwa Chamyen telah menjadi seorang seniman bela diri sejak kecil. Berkat tubuh berbakat yang dimilikinya, sekarang Han bertanya kapan Chamyen akan kembali. Tetapi Maha tidak yakin, karena dia hanya menyebutkan bahwa dia akan kembali.
Saat itu mereka mendengar pengumuman kedatangan Cham Yen, dan mereka mengerti bahwa waktunya sekarang. Kemudian, Han memerintahkan bawahannya untuk pergi dan menyambut tuan muda mereka. Mereka tidak senang mendengar ini. Jadi dia dengan tegas, mengingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, dia tetaplah tuan mereka. Sementara itu, Futung melihat untuk pertama kalinya kemewahan yang menakjubkan dari Istana Serikat Dagang Sungai Awan. Dia benar-benar terkejut dengan betapa kayanya itu. Di kehidupan masa lalunya, dia hanya mendengar cerita tentang kelompok ini. Tetapi sekarang melihatnya dari dekat, dia menyadari bahwa Cham Yen bukan hanya kaya, tetapi sangat kaya. Dia menyuruh para pelayannya untuk beristirahat, karena dia akan mengunjungi ayahnya. Saat dia berjalan maju, dia melihat seorang pria berdiri di jalannya. Dia terkejut dengan keheningan total. Karena tidak ada yang repot-repot menyapanya. Keinginannya segera terkabul saat sejumlah besar penjaga menyambutnya dengan pedang terhunus. Kemudian, Han menyapanya, berkomentar bahwa Cham Yen terlihat hampir tidak bisa dikenali. Dia juga menyatakan kegembiraannya melihatnya sehat. Tetapi bawahan Han mengira dia hanya menyanjung Cham Yen. Percaya Han tidak punya harga diri, karena di masa lalu, tuan mereka selalu menghina Han karena perhatiannya. Pada saat itu, mereka juga bersiap untuk mendengar hinaan kasar. Tetapi mereka benar-benar terkejut ketika Cham Yen menyapa mereka dengan mengatakan bahwa itu adalah sambutan yang baik untuk pengganggu seperti dia. Melihat wajah mereka yang sangat terkejut, Maha menegaskan bahwa dia telah memberitahu semua orang bahwa Cham Yen telah benar-benar berubah. Menyadari ini, Han, yang mengantar protagonis kita ke kamar ayahnya, memiliki ekspresi yang sangat lembut di wajahnya. Dan Cham Yen akhirnya mulai merasa bahwa mereka adalah sekutunya daripada musuhnya. Saat mereka masuk, Han mengumumkan bahwa dia telah memberitahu ayahnya tentang kedatangannya, dan dia berterima kasih padanya untuk itu. Percakapan mereka terganggu oleh tangan berat adik bungsunya. Taiyen menyapanya dengan komentar mengejek sambil memanggilnya mesum. Melihatnya, Taiyen berkomentar bahwa dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ketika Cham Yen berani menatapnya, Taiyen mengencangkan cengkeramannya di bahunya. Han, yang telah menyaksikan Cham Yen dipukuli oleh adik bungsunya di masa lalu, tidak ingin dia menghadapi perlakuan yang sama di hari pertamanya kembali. Dia dengan lembut melepaskan tangan Taiyen dari bahu Cham Yen sambil berkomentar bahwa kedua saudara itu seharusnya senang bertemu satu sama lain setelah sekian lama. Tapi yang mengejutkannya, Taiyen menampar Han karena menyentuhnya tanpa izin. Taiyen tidak menyukai sikap campur tangan Han dan memperingatkannya. Bertanya, apakah dia meremehkannya. Saat berikutnya, Taiyen menyatakan dia siap memberi pelajaran pada Han. Sebelum dia bisa bertindak, protagonis kita menampar wajahnya dengan keras. Itu adalah pukulan yang cukup keras untuk menjatuhkannya langsung ke tanah. Taiyen benar-benar dan sama sekali bingung dengan pergantian peristiwa ini. Saat berikutnya, Cham Yen mengencangkan cengkeramannya di bahu Taiyen, membiarkannya merasakan kekuatan sejatinya, sambil mengungkapkan kegembiraannya dalam perjalanan ke sini. Taiyen berteriak kesakitan, mengutuk saudaranya dan menyebutnya gila. Mendengar ini, protagonis kita dengan dingin berkata bahwa mulai sekarang, Taiyen akan memanggilnya kakak. Sementara itu, Li Hoanwen, putra kedua dari Serikat Dagang Sungai Awan, tiba. Dia memperhatikan keributan di depan kamar ayahnya. Dia bertanya pada Han tentang hal itu. Dan wakil kapten berkomentar bahwa ada pertengkaran antara kakak tertua dan adik bungsunya. Mendengar ini, Huang Wian segera berasumsi bahwa itu adalah Taiyen yang mengganggu kakak tertua mereka dan bergegas masuk. Khawatir dengan kesehatan kakak laki-lakinya. Tetapi dia tertegun melihat Cham Yen lah yang dengan tegas memperingatkan adiknya untuk diam. Kemudian dia menyadari kehadiran adik laki-laki keduanya. Sesaat kemudian, Huang Wian duduk di hadapan kakaknya, yang sedang menghukum Taiyen dengan menyuruhnya mengangkat tangan ke langit. Melihatnya, Huang Wian merasa lega melihat bahwa dia sehat. Namun, Taiyen jelas tidak senang dengan situasi ini. Cham Yen meyakinkannya bahwa dia sudah sehat sekarang. Kemudian, dia memperhatikan kepalan tangan Huang Wian yang terluka dan bertanya apakah Taiyen yang bertanggung jawab. Huang Wian mencoba untuk menghindari pertanyaan itu sepenuhnya. Tapi protagonis kita dengan marah menoleh ke adiknya, dan menampar wajahnya dengan keras karena berani mengangkat tangan terhadap saudaranya sendiri. Taiyen yang malang tidak punya pilihan selain patuh jika tidak ingin dipukul lagi. Dia tidak percaya ini adalah Cham Yen lemah yang sama yang biasa memijat bahunya karena takut dipukul oleh adik bungsunya. Pemandangan ini membawa kegembiraan cemas di wajah Huang Wian saat dia berpikir tentang bagaimana Cham Yen sekarang memukul Taiyen. Padahal, sebelumnya justru sebaliknya. Setelah itu, Cham Yen juga duduk. Huang Wian penasaran dengan perubahan kepribadian dan tubuhnya. Tetapi alih-alih menjawab, dia hanya berkomentar bahwa adiknya memiliki mata yang tajam.
seolah-olah dia orang yang baik. Saat pandangannya tertuju pada gulungan di depan saudara keduanya, membuka satu gulungan. Dia bertanya tentang isinya. Hoa Nguyen menjelaskan bahwa gulungan itu berisi daftar karyawan yang akan menemaninya ke ruang konferensi besok. Kemudian, dia memeriksa daftar karyawan dan memperhatikan nama Chung Ton. Seperti yang sudah dia duga, karena tujuan utamanya adalah untuk menanyakan tentang salah satu karyawan. Setelah memeriksa daftar itu, dia segera mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Bahwa Kung Tun, bersama dengan banyak karyawan lainnya, tidak lain adalah orang yang direkomendasikan oleh Au Duong Ho. Kemudian, dia dengan serius menoleh ke kedua adiknya, dan bertanya dengan nada gelap, apakah keduanya atau salah satu dari mereka bekerja untuk Au Duong Ho. Kedua bersaudara itu dengan marah menyangkalnya. Bersikeras mereka tidak akan pernah menyerahkan serikat dagang mereka kepada keluarga itu. Dia tersenyum, melihat bahwa dia tidak perlu melenyapkan adik-adiknya, karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Dengan keputusannya yang sudah bulat, dia berdiri dan bertanya, apakah semua atasan akan hadir di konferensi? Adiknya yang kutu buku menjawab setuju. Mendengar ini, dia menyatakan keputusannya untuk juga menghadiri konferensi. Sebelum mereka bisa keberatan, dia meninggalkan ruangan, mengabaikan protes mereka. Mereka benar-benar tercengang oleh perubahan mendadak dalam kepribadian kakak mereka. Pada saat itu, Tayen juga ingin pergi ke Gunung Krisan, yang berarti dia bisa melihat matahari. Sementara itu, Cham Yen berdiri di depan kamar ayahnya dan masuk dengan izinnya. Ayahnya, Kepala Serikat Dagang Teng Man, segera memperhatikannya. Dia bertanya tentang kebisingan di luar, tetapi Cham Yen hanya mengabaikannya sambil duduk. Kemudian, dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar desas-desus tentang ayahnya yang stres. Ayahnya membenarkannya dengan menambahkan bahwa dia selalu stres. Tetapi sekarang tubuh tuanya yang lemah tidak cukup kuat untuk menanggungnya lagi. Kemudian, ayahnya mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah putranya. Merasakan betapa sehat dan berbedanya penampilannya, dia bertanya, apakah dia benar-benar Kam Yen? Saat ayahnya mengungkapkan kegembiraannya melihatnya sehat dan menyentuhnya dengan lembut, katanya, sesuatu bergejolak jauh di dalam dirinya. Sebagai Futung, dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki orang tua, tapi dia tahu bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Dia mengingat ayahnya sebagai pria yang kuat dan kekar. Tetapi sekarang, memegang tangannya di tangannya sendiri, dia merasa bebas. Dia menyadari betapa rapuh tujuannya telah menjadi. Mendengar ini, dia menghiburnya, mengatakan dia akan melenyapkan semua yang telah membuatnya dalam keadaan ini. Ayahnya tidak mempercayainya, tetapi dia percaya. Tapi dia bersikeras bahwa Teng Man tidak perlu khawatir tentang apapun karena dialah yang akan menyelesaikannya. Melihat wajahnya yang penuh tekad, bahkan ayahnya pun mulai berkeringat. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di ruang konferensi Serikat Dagang Sungai Awan. Tempat Hoa Nguyen sedang melapor kepada semua orang. Au Duong Ho juga hadir di sana. Bawahannya bertanya-tanya tentang dia. Segera menyadari kehadiran Kam Yen di sana. Au Duong berasumsi bahwa Cham Yen datang ke sini untuk memperkuat posisinya di Serikat Dagang. Sementara itu, setelah Hoa Nguyen menyelesaikan laporannya, dia bertanya, apakah ada yang keberatan? Sebelum dia bisa melanjutkan, Au Duong Ho mengangkat tangannya, mengatakan dia punya permintaan. Dia menyarankan seseorang yang bisa menjadi pengawal Cham Yen, karena saat ini dia tidak punya. Mendengar ini, kehebohan muncul di Serikat Dagang Sungai Awan karena perambahan ini, karena sudah ada banyak karyawan yang direkomendasikan oleh Au Duong Ho. Tetapi orang yang mencoba menyuarakan keberatan adalah musuh. Diancam oleh Au Duong Ho, yang membungkamnya. Kemudian, Au Duong Ho bertanya, apakah ada yang keberatan dengan usulannya? Semua orang tetap diam. Terlalu takut untuk angkat bicara. Tepat saat dia akan melanjutkan, protagonis kita mengangkat tangannya untuk mengingatkannya bahwa dia aman. Sebenarnya, dia punya keberatan. Kemudian, dia dengan serius membuat usulannya sendiri untuk memecat kapten tim pengawal, Au Duong Ho. Para anggota Serikat Dagang Sungai Awan khawatir mendengar ini, sementara keluarga Au Duong terkekeh, berpikir dia pasti bercanda, karena Au Duong Ho dianggap penting untuk keamanan serikat. Namun, Au Duong Ho sombong. Dia memberitahu protagonis kita bahwa dia telah terbaring sakit begitu lama sehingga dia tidak tahu dia tidak punya wewenang untuk memecatnya. Saat berikutnya, Cham Yen melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Dia adalah seorang pahlawan, dia memukul tanah begitu keras hingga hampir mengguncang seluruh bangunan. Kemudian, dengan ekspresi tabah, dia mengingatkan ular ini bahwa meskipun pengaruh Au Duong, dia lupa bahwa Cham Yen adalah tuan sejati dari Serikat Dagang Sungai Awan. Beberapa waktu lalu, dia telah memberitahu Hoa Nguyen tentang rencananya untuk memecat Au Duong Ho. Namun,
Hoa Nguyen tidak berpikir itu ide yang bagus. Karena keluarga Ao Duong lebih kuat dari mereka. Alih-alih menjawab langsung, dia bertanya, ketika seseorang meremehkan seniman bela diri dunia persilatan. Siapa mereka? Bukankah mereka dimakan hidup-hidup karena asumsi sombong mereka? Jadi para saudara, ingatlah untuk memberikan suka untuk momen besar Chamyen. Kemudian, dia menunjukkan betapa banyak karyawan di sekitar mereka berasal dari keluarga Ao Duong. Membuatnya terasa seperti serikat dagang Sungai Awan benar-benar ditelan oleh mereka. Adiknya yang kutu buku memperhatikan ini dan mengerti apa yang dia maksud. Kemudian, Chamyen meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan menanganinya. Sekarang, menatap kakak laki-lakinya, Hoa Nguyen mengerti dengan senyum cemas persis apa yang sedang dilakukannya. Tepat bagaimana kakak sulungnya berniat menanganinya. Melihat ini, keluarga Ao Duong segera menghunus pedang mereka dengan mengancam. Menuntut penjelasan. Han marah dengan kurang ajar mereka karena berani mengangkat pedang terhadap tuannya. Dia melangkah di depan Chamyen untuk melindunginya, tetapi dengan ekspresi tak gentar. Protagonis kita mengomentari kelancangan orang lain. Keluarga Ao Duong berani mengangkat pedang mereka terhadap tuan mereka. Dia mengancam mereka dengan nada gelap, memperingatkan bahwa mereka pasti ingin mati. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Mengatakan dia akan memberi kompensasi kepada Ao Duong Ho karena dia merasa tidak enak. Ao Duong Ho bingung mendengarnya. Kamyen menjelaskan bahwa dia telah merusak rencana pensiun sempurna Ao Duong Ho. Kemudian dia menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya direncanakan Ao Duong Ho. Pertama, dia akan melenyapkan Chamyen melalui Chung Ton. Kemudian, ketika dia telah membuat dua adik laki-laki Chamyen lainnya berkonflik satu sama lain. Ao Duong Ho diuntungkan karena ayah mereka jatuh sakit akibat konflik ini. Akhirnya, yang perlu dilakukan Ao Duong hanyalah memanipulasi salah satu dari dua bersaudara itu, dan menggunakannya sebagai boneka untuk mendapatkan kendali penuh atas serikat dagang Sungai Awan. Mendengar ini, Ao Duong mulai tertawa. Berpikir Chamyen hanya mengarang cerita, tapi dia melanjutkan. Menyatakan terus terang bahwa rencana Ao Duong mulai berantakan saat dia secara pribadi membunuh pembunuh Ao Duong. Kung Ton. Mata Ao Duong Ho terbelalak mendengar wahyu ini. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Protagonis kita menambahkan bahwa dia telah membunuh pembunuh malang itu dengan satu pukulan, memberinya kematian yang mudah. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa Ao Duong Ho harus lebih berusaha membuat rencana yang tepat jika dia ingin mengendalikan serikat dagang. Selain itu, dia menambahkan, dia juga akan menagihnya untuk kerusakan yang telah dia sebabkan. Sekarang Ao Duong sudah muak dengan kata-kata Chamyen. Dengan marah, dia mengangkat tinjunya dan mengancam akan membunuhnya. Sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, Chamyen menahan tinjunya dengan tinjunya sendiri. Saat tinju mereka beradu, Ao Duong Ho merasakan gelombang energi petir. Membuatnya sadar bahwa Chamyen telah benar-benar menjadi seorang seniman bela diri. Semua orang di sekitar mereka juga terkejut menyaksikan pertunjukan kekuatan dari protagonis kita. Di sisi lain, Chamyen dengan dramatis berkomentar bahwa Ao Duong menyerang seseorang yang baru saja pulih kesehatannya. Kemudian, dia menyatakan bahwa dia akan melepaskannya karena mereka akan melakukan duel resmi. Seseorang mengumumkan dimulainya duel resmi. Ao Duong Ho bertanya apakah itu sudah cukup. Dengan tatapan sombong, dia menyatakan mereka akan berduel, sampai salah satu dari mereka mati. Mendengar ini, Ao Duong Ho dengan tenang berkomentar, bahwa sepertinya Chamyen pasti dilatih oleh sekte yang baik. Mengingat efisiensi dan keterampilan bela dirinya. Tapi, sambil mengangkat pedangnya, dia menyatakan akan membuatnya mengerti perbedaan pengalaman di antara mereka berdua. Namun, Chamyen dengan cepat menghindari serangannya dan tidak menghargai ejekan tentang pengalaman. Sambil merunduk, dia memukul perut Ao Duong dengan keras. Menyatakan bahwa dia memiliki 100 tahun lebih banyak pengalaman daripada Ao Duong Ho. Ao Duong Ho batuk darah. Tidak mampu memahami skala sebenarnya dari keterampilan Chamyen. Di sisi lain, Chamyen mengaktifkan teknik gerakan pencerahan miliknya dan berjanji akan menunjukkan kepada Ao Duong seperti apa perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Sekarang bergerak dengan kecepatan kilat, dia menyerang Ao Duong, yang berhasil menahan pukulan itu dengan pedangnya. Keduanya terus berbenturan. Ao Duong Ho menebas dengan pedangnya. Chamyen membalas dengan tangan kosong. Tetapi setiap serangan yang dilancarkan protagonis kita berhasil ditahan oleh pedang Ao Duong. Selama pertarungan mereka, Ao Duong Ho benar-benar bingung dengan teknik Chamyen. Karena itu bukan cara seorang pemula bertarung. Keterampilannya setara dengan seorang seniman bela diri berpengalaman. Namun, meskipun begitu, Ao Duong bertekad untuk menghabisi Chamyen. Melihat kuda-kudanya, bawahannya senang.
Berpikir kapten mereka akhirnya akan mengakhiri pertandingan. Dengan itu, Auduong mengaktifkan seni pedang tiga bentuk miliknya. Kam Yen segera merunduk untuk menghindari pukulan itu dan mengaktifkan langkah kaki kecepatan ilahi miliknya. Dia bergerak begitu cepat sehingga Auduong bahkan tidak merasakan perubahan posisinya. Saat berikutnya, Auduong menerima pukulan kuat di rahang. Kekuatan dampaknya begitu besar sehingga itu bisa terlihat bahkan dari rumah utama. Para pelayan yang menyaksikan pemandangan itu bergumam kebingungan. Sementara ayahnya, dengan tatapan bangga, menyatakan bahwa putra sulungnya telah menguasai seni bela diri. Saat Auduong Hoyatu, bawahannya bergegas ke sisinya, melihat keadaan kapten mereka. Mereka marah. Salah satunya bahkan menatap tajam ke arah Chamyan, tapi dia segera membungkamnya dengan ancaman mematikan. Bawahan lain mengakui bahwa tidak ada kejanggalan dalam duel tersebut. Namun, sebelum pergi, dia memperingatkan bahwa jika ini adalah cara Chamyan ingin bertindak, maka keluarga Auduong akan mengadopsi metode serupa untuk membalas Serikat Dagang Sungai Awan. Sesuatu yang dia nyatakan tidak dapat mereka hindari. Tapi Chamyan tidak peduli dengan dendam sepele seperti itu karena dia tidak pernah asing dengan hal itu. Dia akan mengembalikan apapun yang mereka berikan padanya. Baik itu kebencian maupun kebaikan. Selain itu, dia bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Hal ini menimbulkan keberatan dari Hoa Nguyen. Namun, Chamyan menatap lurus ke semua orang dan menyatakan bahwa, meskipun sebelumnya dia menyatakan bahwa Serikat Dagang Sungai Awan adalah miliknya, itu juga milik ayahnya, kepada tim yang menyambutnya pagi ini, dan kepada setiap karyawan yang bekerja di sana. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu serikat dagangnya. Dengan itu, dia memerintahkan mereka untuk pergi. Mengatakan bahwa dia tetap memecat mereka. Semua orang senang dengan pidatonya, kecuali keluarga Auduong. Mereka dengan enggan pergi, mendoakan semoga dia beruntung dalam berurusan dengan keluarga mereka di masa depan. Saat mereka pergi, seorang karyawan hendak bersorak, tetapi yang lain dengan cepat menghentikannya. Mengingatkannya bahwa Chem Yen telah memenangkan duel resmi. Seorang penjaga lain menambahkan bahwa mereka tidak bisa merayakannya. Bagaimanapun, mereka adalah tim penjaga. Namun alih-alih melakukan tugas mereka, mereka hanya berdiri dan menonton sepanjang waktu. Tidak terpengaruh oleh kebisingan itu, Kam Yen menoleh ke Hoa Nguyen dan menyuruhnya membawakannya pil spiritual. Karena dia telah bertanggung jawab penuh atas masalah ini, setidaknya dia pantas mendapatkan sebanyak itu. Hoa Nguyen terkekeh dan meyakinkan saudaranya bahwa dia akan membawakan pil spiritual terbaik. Menambahkan bahwa mulai sekarang dia akan sibuk, tidak hanya membeli pil spiritual, dia juga perlu merekrut orang baru untuk tim penjaga. Mendengar ini, Chamyan menyebutkan bahwa dia sudah memikirkan beberapa orang yang bisa mengambil pekerjaan itu. Sementara itu, di suatu tempat di sebuah ruangan pribadi, Ming Hao menerima berita tentang tindakan Chamyan baru-baru ini. Bawahannya mengkonfirmasi bahwa berita itu memang benar. Sebenarnya, protagonis kita telah memikirkan semua ini beberapa hari yang lalu. Segera setelah dia menginjakkan kaki di Serikat Dagang Sungai Awan, dia juga telah menganalisis tipe-tipe karyawan. Pada hari pertamanya di sini, saat pergi ke suatu tempat, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Han, apakah dia sudah makan. Benar-benar terkejut dengan pertanyaan baik itu. Han menjawab belum karena dia belum sempat makan sejak pagi karena pekerjaan. Kam Yen kemudian melirik ke bawah, di mana beberapa anggota keluarga Auduong membuang-buang waktu dengan obrolan tak berguna. Pada saat itu, dia memahami dinamika kelompok. Karyawan setia Serikat Dagang Sungai Awan bekerja sangat keras hingga tidak sempat makan. Sementara anggota keluarga Auduong menikmati uang mudah. Bermalas-malasan selama jam kerja tanpa tugas nyata. Han memanggilnya lagi. Tetapi alih-alih menjawab, pikirannya beralih ke solusi. Jika dia tiba-tiba memecat anggota Auduong, kelompok itu akan kehilangan keamanan. Karena dia akan membutuhkan orang untuk mengisi tempat mereka. Setelah berpikir sejenak, dia tahu persis di mana menemukan pengganti yang sempurna untuk para karyawan pemalas itu. Untuk tujuan ini, dia pergi ke sebuah kasino kumuh, jenis tempat yang sepertinya hanya dikunjungi oleh para penjahat. Begitu masuk, dia menarik perhatian banyak orang. Beberapa menunjuk ke arahnya, menyebutnya target empuk. Mereka terkejut melihatnya setelah sekian lama. Beberapa bahkan mengira dia sudah mati bertahun-tahun. Percaya dia datang untuk berjudi. Mereka bersiap untuk melihatnya kehilangan kekayaannya. Saat dia memasuki aula, penjaga di sana menyambutnya dengan gembira. Berpikir dia akan menghabiskan banyak uang. Tetapi Chamyan ini bukan yang mereka ingat. Dengan hinaan halus namun tajam, dia memperingatkan penjaga untuk tidak menyentuhnya. Meninggalkan pria itu kesal. Kemudian, tanpa basa-basi lebih lanjut, Chamyan memerintahkannya untuk membuka pintu. Di dalam, Trieu Min Hao,
yang dikenal dengan julukan rubah beracun. Melirik teman lamanya, dan berkomentar bahwa kesehatannya yang membaik, pastilah hasil dari pemulihan yang lama. Teman-temannya Luke Tranbao dan Luke Minghao juga menyapanya. Minhao, dengan senyum sinis, mengingatkan mereka untuk setidaknya menanyakan kesehatan Cham Yen karena dia sudah lama sakit. Mendengar ini, kedua bersaudara Luke meminta maaf, sementara Minghao dengan mengejek menyarankan Cham Yen adalah temannya. Cham Yen membenci apa yang disebut persahabatan ini. Di permukaan, sepertinya mereka adalah teman masa kecil. Minghao selalu menggunakan persahabatan palsu ini sebagai cara untuk mengganggunya dan memeras uang darinya. Memanfaatkan kelemahannya. Dengan wajah serius, dia bertanya-tanya, apakah generasi baru memiliki definisi persahabatan yang sama sekali berbeda dan menyimpang? Minghao dengan antusias mendesaknya untuk mulai berjudi. Berpikir sudah terlalu lama. Kenyataannya, Minghao gatal, ingin menipunya untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Yakin tidak ada orang lain yang cukup bodoh untuk jatuh ke dalam tipuannya. Berpura-pura ramah. Minghao bersikeras untuk mentraktirnya untuk menghormati kepulangannya. Tetapi ketika dia tidak segera menjawab, Minghao menjadi kesal dan mendesaknya untuk mengatakan sesuatu. Cham Yen dengan tenang menjawab bahwa dia sedang berpikir. Saat teman buayanya itu mendesak untuk mengetahui apa yang sedang dia pikirkan, Cham Yen alih-alih menjawab. Dia hanya duduk diam sejenak, menimbang pilihan. Apakah dia harus membunuh Minghao atau tidak? Baginya, Minghao tidak lebih dari sampah tak berguna yang tidak ingin dia simpan. Satu-satunya orang berharga di sini adalah saudara-saudara Luke. Meskipun hidup seperti preman, mereka sebenarnya memiliki keterampilan yang layak digunakan. Keterampilan mereka disia-siakan di bawah seseorang seperti Minghao. Dengan keputusan itu berkecamuk di benaknya. Cham Yen berdiri dan dengan tenang memberitahu Minghao untuk menyerahkan kunci perbendaharaan. Minghao berkedip karena terkejut. Bertanya, mengapa Cham Yen tiba-tiba butuh uang? Cham Yen menjawab dengan datar, meyakinkannya bahwa ini hanya penarikan tunai sekali saja. Tapi, dia menambahkan, bunga yang Minghao berutang padanya untuk ribuan tael yang terpaksa dia investasikan di kasino ini. Ditambah kompensasi medis untuk saat-saat Minghao menyuruh anak buahnya memukulinya. Totalnya menjadi sekitar 100.000 tael. Yang seharusnya sudah cukup. Minghao tertawa terbahak-bahak, mengejeknya dan bertanya apakah dia belajar matematika selama istirahatnya. Dengan senyum sombong, dia menunjukkan bahwa perbendaharaan tidak hanya berisi jumlah yang diminta Cham Yen. Itu dipenuhi dengan emas, perak, dan permata. Namun, katanya, Cham Yen bodoh jika mengira akan mendapatkan salah satunya. Peleng-peleng. Tawarannya, dia bisa meminjamkan sejumlah uang jika dia putus asa. Tetapi kunci perbendaharaan tidak mungkin. Dan kekesalan Minghao tumbuh saat dia teringat saat-saat protagonis kita mengeluh sakit. Hanya untuk sekarang berdiri di sini, sehat, dan berani menuntut kunci perbendaharaan sambil terang-terangan mengabaikannya. Dia sudah mati. Dia dengan dingin menyuruh Cham Yen untuk sadar. Mengingatkannya persis siapa yang berdiri di depannya. Ketika Cham Yen masih tidak repot-repot menjawab, Minghao melangkah lebih dekat. Wajahnya hampir menyentuh wajahnya. Dan bertanya, apakah dia ingin mati di tangannya? Sekali lagi, tidak ada jawaban. Akhirnya menyerah untuk berbicara. Minghao memerintahkan bawahannya untuk memukuli Cham Yen hingga babak belur. Salah satu saudara Luke mencengkeramnya dari belakang, bersiap untuk membenturkan kepalanya ke meja. Tapi ekspresi Cham Yen menjadi gelap. Dia sadar, inilah saatnya dia harus bertindak. Saat berikutnya, dia melempar salah satu saudara Luke lurus ke dinding. Yang satunya lagi menerjang maju, tapi Cham Yen menghindarinya dengan gerakan cepat, menggunakan meja sebagai tumpuan. Dan dalam sekejap mata, dia mematahkan pergelangan kaki pria itu. Saudara itu segera jatuh. Cham Yen berbalik, terkejut melihat kedua saudara Luke bangkit kembali meskipun tulang mereka patah. Mata mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Pemandangan itu benar-benar membuatnya bersemangat. Sekarang dia termotivasi untuk memenangkan mereka. Kedua bersaudara itu menyerangnya. Keduanya terluka, tapi dalam hitungan detik, Cham Yen telah lenyap dari pandangan mereka. Dalam sekejap, dia berada di belakang mereka. Bergerak dengan kecepatan membutakan, dia mencengkeram kedua kepala mereka, dan membenturkan mereka bersama-sama. Dengan dingin mengingatkan mereka bahwa dia tidak akan memperingatkan mereka lagi. Sekarang, dengan kedua saudara yang riuh itu tumbang, satu-satunya yang tersisa adalah Minghao yang pengecut, yang telah bersembunyi di belakang mereka. Cham Yen menoleh ke teman lamanya dengan senyum sinis. Minghao mencoba menyembunyikan rasa takutnya, dengan gugup berbicara kepada Cham Yen dengan nada ramah, menyarankan dia seharusnya memberitahu teman-temannya tentang belajar seni bela diri. Sambil tetap menyembunyikan satu tangan di belakang punggungnya, dia menatapnya dengan curiga.
mempertanyakan motifnya tetapi tetap menanggapi dengan sikap tenang seperti biasa. Saat Cham Yen melangkah ke arahnya, ketakutan Ming Hao meroket. Dan dia mengungkapkan pisaunya, memperingatkannya untuk tidak mendekat lagi. Dia mencoba mengatakan pada dirinya sendiri, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena itu hanya Cham Yen. Dengan tekad, Ming Hao menerjang maju, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Dia menyeringai dari balik meja, berpikir itu akan melindunginya. Tapi Kamian menendang meja itu ke samping, dan di saat berikutnya, satu pukulan darinya menghancurkannya, berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah Ming Hao yang tertegun dan terdiam. Kepalanya tertangkap di tangannya. Kemudian, dia tersenyum, dan dengan tenang berkata bahwa kali ini serangan balik telah menang. Saat berikutnya, Ming Hao berteriak kesakitan saat Cham Yen mengirimkan gelombang energi petir ke dalam tubuhnya. Di luar, seorang penjaga bergumam bahwa seseorang akan mati hari ini. Hari, Ming Hao ambruk ke lantai, basah kuyup oleh keringat. Cham Yen, tanpa terpengaruh, menyuruhnya untuk tenang. Dengan susah payah, Ming Hao mengangkat kepalanya. Matanya terbakar oleh penghinaan saat dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Cham Yen selama pemulihannya. Apakah Cham Yen telah berlatih selama ini hanya untuk membalas dendam padanya? Dia mencoba membenarkan dirinya sendiri. Berpikir dia tidak memperlakukannya seburuk itu. Tetapi saat dia mengingat perilakunya di masa lalu terhadap Cham Yen, kesimpulannya tampak tak terhindarkan. Ini adalah balas dendam. Memaksakan senyum gugup, Ming Hao menyuruh protagonis kita untuk meminta apa saja, kecuali kunci perbendaharaan. Itu membuat Cham Yen berhenti. Ini persis yang ingin dia dengar. Ming Hao dengan cepat mengingatkannya bahwa meskipun perilakunya buruk, mereka telah menjadi teman masa kecil, dan dia dengan enggan ikut bermain. Mendengar ini, wajah Ming Hao berseri-seri, dan dia segera memeluk Cham Yen yang sangat tidak nyaman. Meyakinkannya bahwa tidak akan ada lagi pemukulan atau pelecehan mulai sekarang. Cham Yen tidak mempercayainya. Dia mendorongnya, meringis dan mengatakan bahwa kata-kata manisnya membuatnya mual. Meskipun tidak nyaman, Ming Hao melanjutkan. Bersikeras mereka lebih dari sekadar teman, karena dia mempromosikannya menjadi saudara. Dia segera menoleh ke bawahannya dan memerintahkan mereka untuk menyapa kakak laki-laki mereka. Keduanya menurut tanpa bertanya. Terlihat cukup bingung. Namun, di dalam hati, Ming Hao menyeringai. Berpikir bahwa Cham Yen adalah orang yang dulu hidup di bawah kakinya dan mengikutinya seperti anak anjing. Begitu dia mendapat kesempatan, dia berencana untuk mengambil pengawalnya dan lari. Dia yakin bisa mengatasi masalah lain nanti. Di sisi lain, Cham Yen berbicara langsung kepada saudara kembar itu, memberitahu mereka bahwa ketika dia memanggil seseorang saudara, hubungan itu berlangsung seumur hidup. Saudara-saudara Luke melirik Ming Hao untuk meminta izin. Dan Ming Hao mendesak mereka untuk bersumpah, menyatakan bahwa mulai sekarang mereka adalah saudara angkat. Saudara kembar itu segera bersumpah setia kepada Cham Yen sebagai kakak laki-laki mereka. Ming Hao senang dengan perkembangan ini. Sampai darahnya menjadi dingin ketika Cham Yen menggelapkan wajahnya dan memerintahkan saudara-saudara Luke untuk menyingkir. Mengatakan bahwa dia dan Ming Hao akan memutuskan siapa kakak laki-laki yang sebenarnya. Meskipun Ming Hao protes, saudara kembar itu meninggalkan ruangan. Ming Hao tidak tahu apa motif sebenarnya. Protagonis kita dengan tenang mengingatkannya bahwa dialah yang telah menghasilkan uang dengan mengeksploitasi saudara kembar itu. Jadi sekarang, Cham Yen akan bertanggung jawab atas mereka. Mengetahui betul bahwa kedua bersaudara itu lebih berharga daripada uang, Ming Hao dengan marah memprotes. Menuduh Cham Yen tidak hanya memukulinya, tetapi juga mencoba mencuri kedua bersaudara itu. Dia menggeram bahwa dia mungkin juga membunuhnya sekarang. Meskipun ungkapan itu kasar, Cham Yen memutuskan untuk mengabulkan keinginan itu. Dengan menendang rahang Ming Hao di saat berikutnya, dia dengan dingin memberitahunya bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat dan ingin berterima kasih padanya, dan terus menggunakannya sebagai samsak tinju sampai Ming Hao akhirnya mengerti bahwa Cham Yen tidak terikat oleh keraguan apapun untuk membunuhnya. Akhirnya, Ming Hao bergumam bahwa dia akan memberinya apa yang dia inginkan. Tapi Cham Yen dengan acuh tak acuh menyuruhnya untuk berbicara lebih keras. Karena kalah, Ming Hao akhirnya setuju untuk menyerahkan kuncinya. Cham Yen menyeringai dan mengingatkan Ming Hao bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia memohon untuk hidupnya. Ming Hao masih punya nyali untuk mengejek permintaan itu. Dengan sinis bertanya, apakah dia harus lebih hormat? Dia dengan cepat belajar pelajarannya ketika Cham Yen melemparkannya ke samping, membuatnya bertanya-tanya apakah dia gila. Begitu saudara-saudara Luke melihatnya, mereka segera menoleh untuk bertanya, apakah dia kalah? Tanpa pilihan lain, Ming Hao mengaku bahwa dia telah kalah dan bahwa mulai sekarang, mereka akan melayani Cham Yen. Penghinaan yang luar biasa membuat Ming Hao hanya ingin menangis. Untuk sesaat,
Dia berpikir seperti orang yang rasional dan memutuskan untuk membiarkan kedua bersaudara itu pergi agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dengan serikat dagang Sungai Awan. Tetapi ketika kedua bersaudara itu saling memandang dan setuju untuk melayani Chamian, situasinya berubah. Kekesalan Ming Hao berkobar lagi pada apa yang dilihatnya sebagai rasa tidak tahu terima kasih mereka. Setelah masalah selesai, Ming Hao dengan marah pergi. Bergumam dan mengeluh karena tidak pernah mempercayai orang berambut hitam. Begitu orang-orang di sekitar menyadari dia tidak memiliki saudara-saudara Luke, mereka siap untuk memukulinya sekarang setelah keamanannya hilang. Melihat wajah-wajah bermusuhan di sekelilingnya, kebanggaan Ming Hao berkobar bahwa dia masih rubah beracun, dan dia mengingatkan mereka akan hal itu dengan teriakan keras. Dia bahkan berani menantang mereka untuk mendatanginya. Orang-orang itu termakan umpan. Dengan senjata di tangan, kemarahan mereka mendidih. Mengutuk nasibnya karena pergi dalam keadaan ini. Ming Hao bersiap untuk yang terburuk. Sebelum ada yang bisa mencapainya, Chamian melangkah untuk melindunginya. Chamian berkomentar bahwa burung-burung pemakan bangkai ini tidak berani mendekati Ming Hao saat dia kuat. Tetapi sekarang mereka siap melahapnya saat dia rentan. Dia memerintahkan mereka untuk hanya mendatangi Ming Hao saat dia cukup kuat untuk melawan. Kemudian, dia menginstruksikan saudara-saudara Luke untuk mengumpulkan semua barang berharga. Saat mereka bergerak untuk melaksanakan perintahnya, Ming Hao terus mengutuk pada semua orang dan segalanya, termasuk Chamian. Ketika mereka tiba di depan rumahnya, saudara-saudara Luke berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mantan tuan mereka. Rasa terima kasih itu mengejutkannya sejenak. Melihat saudara kembar itu, dia teringat desas-desus bahwa beberapa orang mengatakan mereka telah dijual kepada Ming Hao sebagai budak. Yang lain berpikir mereka mengikutinya karena takut. Namun, melihat kepedulian tulus mereka terhadap Ming Hao, Gineon tidak bisa menahan senyum. Menyadari betapa rumitnya sifat manusia sebenarnya. Pada saat yang sama, tersembunyi di balik pilar yang menjulang tinggi, tatapan tajam diam-diam mengamati. Mengkonfirmasi kehadiran Gineon. Kembali ke masa sekarang, semuanya tampak telah kembali ke jalur normalnya. Tapi Jae-hyun sama sekali tidak senang. Dia masih menggerutu karena tidak memiliki satu hari pun yang damai sejak kakaknya kembali. Dia teringat adegan uang dan permata dari kasino yang tiba-tiba muncul bersama saudara-saudara Juk. Dan pikiran itu membuatnya mendidih karena kesal. Saat berikutnya, dia melihat sebuah gerobak penuh makanan masuk. Ini adalah pengiriman pasokan baru keluarga. Huayan dengan hati-hati memeriksanya. Memerintahkan para pelayan untuk sangat lembut dan kemudian meninggalkan gerobak seperti apa adanya. Menjelaskan bahwa ini semua adalah barang yang sangat berharga. Melihat ini, Jaeon menjadi semakin penasaran tentang apa yang ada di dalam gerobak itu. Matanya berbinar ketika dia menemukan akar poligonum berusia 100 tahun. Obat spiritual yang begitu langka sehingga orang harus mengantri sejak pagi berharap mendapatkan cabangnya. Dia yakin ini adalah kiriman yang dibawa atas perintahnya. Tepat saat itu, ayah mereka keluar dari rumah. Huayan bergegas menghampiri, mengingatkannya bahwa tubuhnya belum pulih. Terlalu dini untuk keluar sekarang. Tapi Jae-hyun menjadi semakin penasaran untuk siapa ayahnya membawa begitu banyak obat spiritual. Dia ingat Gineon hanya membutuhkan satu akar. Jadi dia berharap bisa menikmati setidaknya sebagian darinya. Tapi wajahnya menjadi pucat ketika mendengar bahwa semuanya untuk Gineon. Ayah menjelaskan bahwa setelah insiden dengan keluarga Auduong, mereka tidak bisa mengambil risiko hanya mengandalkan satu pil spiritual. Selain itu, sebanyak ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uang yang dihabiskan untuk mereka dan sekte dewa kecil itu. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, dia telah mengirim surat ke cabang-cabang lokal dan nama-nama besar di industri jamu, meminta pasokan obat spiritual berkualitas tinggi. Mereka setuju untuk membantu karena bisnis mereka saling terkait erat. Kerugian satu orang juga akan mempengaruhi yang lain. Dengan konsensus itu, Huayan sepenuhnya mendukung keputusan untuk membantu Gineon. Percaya dia akan menjadi seniman bela diri yang hebat. Xiongmin berterima kasih atas dukungannya. Kemudian mengabaikan ekspresi putus asa di wajah putra bungsunya. Dia berkata, dia menyatakan akhirnya menemukan cara sempurna untuk menghabiskan semua uang yang telah dia peroleh seumur hidupnya. Jaeon sangat marah ketika mengetahui seluruh kebenaran. Dia melangkah keluar untuk menghalangi jalan ayahnya. Menuntut untuk diberi pil spiritual juga. Ayah menatapnya sejenak dan kemudian bertanya apakah dia benar-benar membutuhkannya. Jaeon menjadi semakin marah dengan ini. Di telinganya yang dia dengar hanyalah pujian tak berujung untuk kakak laki-lakinya. Dia benar-benar percaya dia sedang didiskriminasi dan tidak bisa disalahkan untuk itu. Aku tidak bisa mengerti mengapa seseorang seperti Gineon terus mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Pertanyaannya tidak dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan protagonis kita.
Dia meluncur melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan itu sama baiknya dengan yang diputuskan. Gerakan Gineon membuat Jaehyun terjatuh saat dia lewat, membawa batu raksasa di punggungnya. Melihat wajah kakak laki-lakinya yang berkeringat dan penuh tekad, Jaehyun menyimpulkan bahwa seseorang yang sudah memiliki fisik yang kuat dan kepercayaan diri bawaan seperti kakak laki-lakinya akhirnya mulai berusaha keras. Jia menghela nafas, berbaring telentang di tanah, dan tertidur tanpa menyadarinya. Gar menatap pedangnya dengan termenung. Beberapa saat kemudian, didorong oleh latihan intens saudaranya, Jaehyun mulai berlatih ilmu pedangnya pada boneka kayu. Dia teringat jurus yang digunakan Gineon untuk menghadapi Ao Duonghu di turnamen seni bela diri resmi. Setelah berlatih beberapa saat, dia menghela nafas frustrasi karena ketidakmampuannya memahami sepenuhnya keterampilan Gineon. Sambil menggumamkan kutukan di bawah napasnya, seolah dipanggil oleh pikiran itu, Gineon tiba-tiba muncul di depannya, mengejutkan adik laki-lakinya yang malang itu. Jaehyun dengan gugup bertanya tentang jalannya. Gineon menjelaskan bahwa dia sudah selesai. Kemudian, menyadari apa yang sedang dilakukan adik bungsunya, dia menawarinya pedangnya dan menyuruhnya untuk meninjau kembali jurus yang digunakan Ao Duonghu. Sambil juga memuji keterampilan adiknya. Merasa malu, Jaehyun menyadari kakaknya telah mengawasinya berlatih selama ini. Mengambil pedang itu, Jaehyun berdiri dan menyerang boneka itu dengan segenap tekadnya. Merasa sombong dengan jurusnya, kepercayaan dirinya langsung hancur ketika Gineon mengkritiknya terlalu kikuk. Jaehyun, yang sekarang kesal dengan lidah tajam saudaranya, balas membentak. Tapi di saat berikutnya, sebuah pukulan dari Gineon datang melayang. Jaehyun hanya berhasil menahannya dengan pedangnya di detik terakhir. Kemudian, Gineon menjelaskan bagaimana dia telah mematahkan serangan tipuan Ao Duonghu. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan saluran Nona Manhua untuk menonton seri lengkapnya. Dia dengan cepat mempersempit jarak dan membuatnya sama sekali tidak berdaya. Hanya bisa bertahan secara pasif. Dia mengatakan semua ini sambil terus menendang adiknya. Jaehyun mencoba berunding dengannya, menyarankan mereka harus berbicara alih-alih menggunakan tinju. Tetapi Gineon, yang jelas-jelas ingin memberi pelajaran pada saudaranya, sama sekali mengabaikannya, tanpa pilihan lain. Jaehyun mencengkeram pedangnya lagi dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat dia menerjang maju untuk menyerang, dia diliputi oleh kekuatan yang mengejutkan. Dia tercengang melihat Gineon menghilang tanpa jejak. Hanya sepersekian detik kemudian, Gineon menyerang dari belakang, berkomentar bahwa orang biasa hanya menunjukkan potensi sebenarnya saat terpojok. Dengan mengatakan itu, dia menarik tinjunya untuk memberikan pukulan telak, tapi berhenti tepat sebelum bisa menyentuh Jaehyun. Kiatakutam. Jaehyun jatuh ke belakang ke tanah. Dia jelas mengira dia akan mati. Gineon menjelaskan bahwa dalam ilmu pedang, menusuk memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah daripada menebas. Dia menambahkan bahwa Ao Duonghu telah menggunakan teknik sekali pukul mati, mencoba mengeksekusi seni pedang 3 bentuk untuk menjatuhkannya. Teknik ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Jadi Gineon telah dengan cermat mengukur kecepatannya untuk melawan. Jika tidak, dia pasti sudah tamat hari itu. Menodongkan pedangnya ke arah adiknya, Gineon teringat pertarungan dengan Ao Duonghu. Seseorang sekaliber Ao Duong akan lenyap, bahkan sebelum dia bisa menghunus pedangnya jika dia masih memiliki kekuatan penuh dari kehidupan masa lalunya. Tetapi tubuh ini belum mencapai seperempat kekuatan Raja Tinju sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa berpuas diri hanya dengan satu kemenangan kecil. Pikirannya melayang ke para pembunuh dari Sekte Iblis, dan menyadari bahwa mereka bahkan jauh lebih kuat darinya. Ini memicu tekadnya untuk melampaui kekuatan yang pernah dimilikinya di kehidupan masa lalunya. Rangkaian pikirannya terganggu oleh suara seorang pelayan wanita. Dia mengumumkan bahwa dia kedatangan tamu. Sebelum pergi untuk menghibur mereka, Gineon menjentikkan dahi adiknya dengan jarinya sekali lagi. Di tempat lain, sekelompok orang sedang mendiskusikan desas-desus konyol bahwa seorang playboy seperti Gineon benar-benar tahu seni bela diri. Kon Ngong, yang sama sekali tidak percaya cerita itu, mulai menceritakannya kembali. Dia menjelaskan bahwa dia pergi ke kasino tadi malam saat mabuk. Di sana, dia menemukan Gineon dan saudara-saudara Yu membawa barang-barang keluar dari kasino. Dia segera mengenali kenalan lamanya. Tapi sebelum dia bisa kembali setelah mengatasi rasa mualnya, dia telah menghilang. Cuk Traluong dan Tumahak kemudian menyatakan bahwa mereka datang ke sini untuk memverifikasi rumor itu sendiri. Saat mereka mendorong membuka pintu kamar Gineon, mereka menemukannya di dalam bersama saudara-saudara Yu. Sampai jumpa lain waktu. Melihat fisiknya yang berotot, mereka tidak bisa menahan senyum. Kemudian mereka dengan cepat membanting pintu hingga tertutup dan bertanya pada pelayan wanita itu, apakah itu benar-benar Gineon? Atau apakah ada serikat dagang yang mengadopsinya?
Pelayan wanita itu mengkonfirmasi bahwa itu memang tuan muda mereka. Kelompok pria itu tampak seolah-olah akan pingsan. Mencoba memproses perbedaan mengejutkan antara Gineon yang baru saja mereka lihat dan playboy bejat dari 4 Raja Langit yang pernah mereka kenal. Tepat saat itu, Gineon membuka pintu, membuat mereka ketakutan setengah mati. Dia berjalan ke arah mereka. Dia dengan tenang memerintahkan pelayan untuk memberi makan si kembar. Menginstruksikannya untuk memberi mereka dalam jumlah besar karena mereka makan banyak. Setelah mereka pergi, dia mengalihkan perhatiannya ke kelompok teman lamanya, yang jelas-jelas ketakutan. Dia bertanya mengapa mereka ada di sini, terlalu takut untuk menjelaskan. Mereka hanya berdoa untuk keselamatan mereka sendiri. Tumakhat, Cuk Traluong, Chongung dan protagonis kita Gineon membentuk sebuah kelompok yang memproklamirkan diri bernama 4 Raja Langit, yang tujuan utamanya hanyalah untuk memanjakan diri dengan anggur dan wanita. Reputasi mereka sekarang terkenal di seluruh negeri. Keempat teman ini sedang duduk bersama, akhirnya menikmati makanan yang tenang, sambil memandang mereka. Gineon teringat Myung Ho, yang juga mengaku sebagai teman tetapi kemudian menghilang tanpa jejak. Orang-orang bodoh ini berbeda. Mereka seperti kaki tangan dalam kenakalan. Dunia mereka hampir berputar di sekitar anggur dan wanita saja. Traluong memecah kesunyian dengan menanyakan tentang kesehatan Gineon, sementara Kongung merasakan otot-ototnya. Tidak percaya bahwa Gineon benar-benar telah berlatih. Tuma, bagaimanapun, diam-diam mengamati baik sikap maupun fisiknya. Dia menyimpulkan bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan berlatih. Gineon telah benar-benar menjadi seorang seniman bela diri sejati. Kemudian, mereka bertanya tentang asal mula seni bela dirinya. Karena tidak mungkin bagi seseorang yang belajar sendiri untuk mencapai tingkat seperti itu. Gineon memberi mereka jawaban yang samar. Mengatakan dia hanya beruntung. Tuma berkomentar bahwa ini pasti sesuatu seperti legenda yang hanya pernah mereka dengar di dunia persilatan. Traluong menambahkan bahwa dia hampir tidak mengenalinya lagi. Kemudian tiba-tiba entah dari mana, Gineon membuat pernyataan bahwa teman mereka yang bernama Gineon sudah mati. Menyebabkan ekspresi semua orang langsung berubah. Jaryung, dengan secercah harapan di matanya, dengan antusias bertanya tentang rencana besar berikutnya. Jinyan hanya samar-samar menjelaskan bahwa dia memiliki utang budi dan dendam yang harus dibayar, dan sedang mempersiapkan diri untuk serikat dagang Yuna. Tujuannya saat ini bukan lagi untuk mengembara tanpa tujuan, tetapi untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Guong dan Jar yang saling memandang dengan bingung, berbisik tentang perubahan yang luar biasa ini. Sama sekali tidak menyadari bahwa dunia persilatan akan segera terbalik. Sebaliknya, Sima memasang ekspresi yang jauh lebih serius. Dia ingat hari ketika Jinyan pergi dengan dalih pemulihan. Tetapi kenyataannya, itu adalah bentuk pengasingan. Dia sangat tertekan, menyadari ayahnya begitu kecewa sehingga harus mengirimnya pergi. Saat itu, Bima mencoba menyemangati saudaranya, menghibur dan mendorongnya untuk menggunakan waktu untuk belajar dan mengubah dirinya. Hari itu, Jinyan hanya tersenyum sebagai jawaban. Setuju untuk berubah bahkan, sebelum Sima bisa mengucapkan selamat tinggal. Mengingat masa lalu, Sima dengan tulus mengucapkan selamat kepada temannya, karena telah benar-benar berubah menjadi lebih baik. Untuk sesaat, mereka semua terdiam dalam perenungan. Kemudian mereka juga setuju dengan Sima. Mengingat hari ketika Jinyan pergi saat seluruh kelompok begitu mabuk sehingga tidak ada yang datang untuk mengantarnya. Melihat mereka bertengkar tanpa henti, dia menghela nafas kecil. Menyadari bahwa para pemabuk bodoh ini adalah saudara sejati Jinyan. Dia mengisi cangkir saudara-saudaranya saat dia berbicara. Dia bertanya tentang rencana mereka sekarang. Karena dia sendiri bertekad untuk berubah. Mendengar ini, mereka semua dengan cemas menyatakan bahwa mereka bukanlah tipe orang yang bisa berubah. Namun dalam perayaan mereka senang Jinyan telah keluar dari bayang-bayang kelompok untuk menghadapi dunia. Setelah seharian tenggelam dalam anggur dan tawa, teman-temannya pergi satu persatu. Mereka mengucapkan selamat tinggal yang hangat dan penuh hormat kepadanya. Tidak lupa mengingatkannya untuk menghubungi mereka jika dia membutuhkan bantuan mereka. Dalam perjalanan pulang, kelompok itu berkumpul untuk mengobrol lagi. Mereka sekali lagi mendiskusikan transformasi luar biasa Jinyan. Dan Sima menyarankan agar mereka semua segera kembali ke rumah masing-masing. Zaryang menggodanya tentang pertunangannya. Tetapi Sima hanya menyuruhnya pulang dan belajar dengan baik. Candaan mereka berlanjut sampai kelompok itu memutuskan untuk pergi ke pavilion aroma madu untuk minum beberapa kendi anggur lagi. Sementara itu, di pavilion aroma madu yang sangat terkenal itu, pemimpin Sekte Dewa Ketsu, lelaki tua Yeom Jisung, mendidih dengan niat membunuh setelah mendengar berita kematian Ouyang Hu. Para bawahan keluarga Ouyang menceritakan setiap detail duel publik antara Jin Eon dan kapten mereka.
Ketika pemimpin bertanya tentang senjata yang digunakan Jinyan, mereka menjawab bahwa mantan Raja Tinju itu hanya mengandalkan kedua tinjunya sendiri. Mendengar ini, ekspresi pemimpin menjadi semakin gelap dan tidak sedap dipandang. Para bawahan keluarga Ouyang sekali lagi berteriak menuntut balas. Tetapi pemimpin mengingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa menuntut balas untuk duel yang adil dan sah. Anggota klan Ouyang segera keberatan, berpendapat bahwa pemimpin dan Ouyang pernah berteman. Jadi dia harus menghormati persahabatan ini. Kemarahan Yeom Jisung meledak dengan hebat. Dia meraung bahwa dia tidak memiliki kewajiban apapun kepada orang mati. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk mengambil mayat itu dan menguburkannya jauh dari pandangannya. Setelah itu, dia menoleh untuk meminta maaf kepada pengawalnya atas masalah yang tidak perlu. Akhirnya, pikiran Yeom Jaesang beralih ke masalah sulit lainnya. Serikat Dagang Yuna telah menolak untuk membayar pajak perlindungan. Tanpa Ouyang Hu sebagai kartu truf mereka, mereka telah kehilangan keuntungan terbesar mereka. Seorang bawahan mengingatkannya bahwa penolakan mereka untuk membayar berarti mereka tidak lagi mengakui otoritas sekte. Yeom Jisang sepenuhnya setuju. Bawahan itu kemudian bertanya, apakah dia bermaksud untuk membantai mereka. Tetapi pemimpin itu hanya menggelengkan kepalanya, mengatakan mereka bukan preman kelas bawah. Bawahan itu bersikeras, bertanya, apakah dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebelum dia bisa menjawab, Yeom Jisung memperhatikan ketiga teman Jin Eon yang masih mendiskusikan perubahan teman mereka. Dia memperhatikan kehadiran mereka dan berjalan melewatinya. Sebuah rencana jahat sudah terbentuk di benaknya. Dia sengaja menyebut Serikat Dagang Yuna di depan mereka, berbicara cukup keras agar mereka bisa mendengar. Dia merenungkan kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh ayah Jinyan dan Jinyan sendiri. Sima segera mendengar dan termakan umpan. Setelah itu, Sima bergegas menemui teman-temannya dan menceritakan semua yang baru saja dia dengar. Tapi Jinyan hanya menguap mendengar berita itu. Sima mengingatkannya bahwa mereka bisa menyerang kapan saja, terutama karena mereka tidak lagi memiliki tim pengawal setelah menyingkirkan Ouyang Hu. Pada saat yang sama, Jinyan langsung teringat akan Sekte Dewa Kecil, sesuatu yang sudah diberitahukan Ma kepadanya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya pada Sima, di mana anggota sekte saat ini berada. Sima menjawab bahwa mereka berada di markas mereka. Jinyan kemudian menyuruhnya masuk dan memberinya jubah untuk dipakai. Teman setianya itu menurut tanpa bertanya, sekaligus menanyakan lokasi persis mereka. Jinyan menjawab bahwa mereka berada di gudang tim pengawal. Ketika Sima menyadari bahwa dia berniat untuk menyerbu langsung ke markas Sekte Dewa Kecil sendirian di Yashetakutan, dia mengingatkan Jinyan bahwa mereka hanya berdua, sementara seluruh sekte akan ada di sana, dan mereka bahkan tidak punya rencana yang matang. Sambil menghunus senjatanya, Jinyan dengan tenang memberitahu temannya bahwa inilah rencananya. Kemudian dia dengan ringan menekan pedang itu ke leher Sima, dengan dingin memerintahkannya untuk memimpin jalan. Temannya yang malang tidak punya pilihan selain memimpin jalan ke markas Sekte Dewa Kecil, di mana puluhan penjaga berjaga di depan gerbang utama yang megah. Akhirnya sampai di gerbang, Sima sekali lagi mengingatkannya bahwa dia sama sekali tidak berguna dalam pertarungan. Dia dengan tenang menyuruh temannya pergi, karena dia akan masuk sendirian. Sima sedikit kecewa karena diusir oleh saudaranya. Dia sekali lagi memperingatkannya tentang bahaya menyerbu sendirian, di mana ada ratusan penjaga. Tetapi Jinyan hanya menendang pintu hingga terbuka tanpa mempedulikan kata-katanya. Dia menyatakan bahwa dia akan melakukan persis seperti yang telah dia lakukan di kehidupan masa lalunya yang gemilang. Karena sebagai Dan Wusung, prinsip hidupnya sangat sederhana, tidak pernah mundur dari pertarungan. Bahkan ketika dia hanya seorang yatim piatu yang berjuang di dunia persilatan yang brutal, atau bahkan selama masa pemerintahannya sebagai Raja Tinju yang termasyhur. Sampai hari ini dia masih menolak untuk berkompromi, terutama dalam hal kecintaannya pada pertarungan. Saat semua orang menyadari pintu didobrak, mereka semua menoleh untuk melihatnya. Tetapi protagonis kita dengan tenang masuk tanpa sedikit pun rasa takut. Dia dengan keras bertanya di mana pemimpin mereka. Seorang penjaga yang marah dengan keberanian penyusup itu bergegas maju untuk memberinya pelajaran. Tetapi Jinyan bergerak lebih cepat, mencengkeram leher pria itu dan melemparkannya ke tanah. Dia menjatuhkannya dengan satu gerakan secepat kilat. Para penjaga meraung memperingatkan bahwa dia berada di sarang harimau, tetapi pertarungan itu justru meningkat menjadi kekacauan. Pemimpin itu sendiri tertarik oleh kebisingan dan muncul secara pribadi. Dia menuntut untuk mengetahui identitas orang yang berani membuat masalah. Jinyan dengan tenang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pembunuh, menyebabkan keributan di tempat kejadian. Pemimpin sekte menganggapnya konyol, karena seumur hidupnya dia belum pernah melihat seorang pembunuh masuk dengan begitu terang-terangan. Kemudian pandangannya tertuju pada kepalan tangan Jinyan yang memar,
Sebuah ingatan tiba-tiba muncul tentang percakapan dengan para bawahan keluarga Ouyang. Dalam sekejap, dia menyadari persis siapa yang berdiri di hadapannya adalah Jin Yan. Dan protagonis kita dengan sombong menjawab bahwa dia mungkin adalah Jin Yan. Hal ini membuat wajah pemimpin sekte berseri-seri. Karena dia tentu tidak menyangka orang seperti dia berani menerobos masuk ke wilayahnya. Tetapi ini membuat segalanya menjadi jauh lebih mudah. Dia berniat memanfaatkan sepenuhnya kesempatan emas ini. Tanpa ragu sejenak pun, dia memerintahkan semua penjaga untuk segera menangkapnya. Sementara itu, protagonis kita teringat terakhir kali dia bertarung. Dia pernah menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya sendirian di kehidupan masa lalunya. Saat pertempuran dimulai, dia tahu bahwa tubuhnya saat ini tidak berada pada kekuatan puncaknya seperti sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa menikmati pertarungan ini sepenuhnya. Setiap pukulan yang dilontarkan menjatuhkan seorang pria. Dia bertarung ke kiri dan ke kanan, melancarkan rentetan pukulan dan tendangan, menjatuhkan mereka dalam sekejap. Jangan lupa, berlangganan Nona Manhua, agar tidak ketinggalan pertarungan ini. Beberapa penjaga secara naluriah mundur, gemetar melihat kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan saat melawan begitu banyak lawan dengan tangan kosong. Kemudian tiba-tiba, dia berhenti sejenak saat sebuah panah tajam dari belakang menyerempet pipinya, berbalik dengan senyum sinis. Dia menggoda pemimpin sekte yang sedang memamerkan senjatanya yang mencolok. Pemimpin sekte mengakui bahwa pedang itu memang mahal dan dia jarang menggunakannya. Tetapi untuk penyusup sekuat ini, dia bersedia membuat pengecualian. Kemudian, atas perintah pemimpin sekte, para penjaga di kaki Jin Yan segera menahannya, sementara puluhan lainnya berdiri di atap dengan busur silang terisi yang ditujukan padanya. Protagonis berpikir sinis. Pemimpin sekte bahkan tidak punya kehormatan untuk bertarung bersama bawahannya. Tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara Sima memanggil namanya dari belakang, diikuti oleh sebilah pedang yang terbang di udara. Jin Yan dengan terampil menangkapnya di udara. Satu ayunan pedang, yang sempurna menangkis semua panah yang datang. Kekuatan yang dahsyat itu juga membuat para penjaga yang menahannya terbang. Pemimpin sekte tercengang. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia mengacungkan jempol kepada saudara setianya sebagai tanda setuju. Kemudian berbalik untuk menghadapi pertempuran yang belum selesai. Dia melemparkan pedang itu dengan kekuatan besar ke arah pemimpin sekte jahat. Bilah tajam itu nyaris mengenai leher pria itu. Dengan nada gelap, dia menyatakan bahwa pemimpin sekte adalah satu-satunya pengecualian yang rela dia gunakan pedang alih-alih tinjunya. Dalam keputusasaan, pemimpin sekte berteriak agar bawahannya membunuhnya. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sosok protagonis telah turun ke atasnya. Dengan tinju yang siap ditembakkan, pemimpin pengecut itu tidak ragu-ragu menggunakan kekasihnya sendiri sebagai tameng manusia. Dengan serangan yang cepat dan terkontrol sempurna, Jin Yan mendaratkan pukulan kuat pada pria itu, sambil dengan lembut menarik wanita itu ke tempat yang aman. Dia menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat yang penuh gejolak ini. Kemudian mengalihkan pandangannya ke pemimpin sekte, yang sekarang meringkuk seperti binatang yang terpojok. Seperti setiap lawan yang pernah dihadapi Jin Yan, pria ini menyadari dia tidak mungkin seorang tuan muda dari Serikat Dagang Yuna. Hanya seorang seniman bela diri profesional sejati yang bisa bertarung seperti itu. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri yang tidak berharga, pemimpin sekte dengan cepat menawarkan sejumlah besar uang. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, protagonis mendaratkan pukulan telak, menjatuhkannya ke tanah. Dengan sangat dingin, Jin Yan menyatakan dia tidak butuh uang dari seseorang yang lebih menghargainya daripada nyawa mereka sendiri. Setelah memberinya pukulan telak, semuanya berakhir. Dia mengakhiri hidup pria itu. Hidupnya telah berakhir. Ekspresinya berkerut jijik saat dia melihat darah bajingan ini. Ketika semuanya selesai, Jin Yan pergi bersama temannya dan kekasih pemimpin sekte, Sifu. Sima menawarkan diri untuk mengantar wanita itu. Dan Jin Yan langsung setuju. Keduanya kemudian pergi ke arah yang berbeda. Saat mereka berjalan bersama di jalan yang sepi, wanita itu dengan cepat mengenali identitas Sima. Bingung. Dia melepas topengnya sementara wanita itu berkata dia telah bertemu dengannya berkali-kali di paviliun aroma madu. Lalu mengundangnya masuk. Dia dengan tulus berterima kasih padanya, dan berjanji akan mentraktirnya anggur terbaik lain kali. Pria muda itu melambaikan tangannya menolak, menyatakan bahwa dia tidak akan datang ke tempat seperti itu lagi. Wanita itu diam-diam mengomentari perubahan pemuda itu, melirik temannya dari kejauhan. Dia dengan tenang berkata bahwa dia bersedia menerima perubahan, terinspirasi oleh transformasi Jin Yan. Sementara Jin Yan di sisi lain sudah memikirkan sarapan yang lezat. Setelah mandi bersih di kamarnya, Jin Yan duduk untuk sarapan bersama saudara-saudara Yo, mendorong mereka untuk makan sebanyak yang mereka suka. Senang dengan kemurahan hati tuan mereka, mereka bertanya,
Apakah mereka bisa makan 7 kali sehari? Dia dengan acuh tak acuh setuju tanpa berpikir 2 kali. Kemudian mereka memperhatikan luka di wajahnya dan bertanya tentang apa yang terjadi semalam. Pertanyaan itu membawanya kembali ke ingatan tentang penyergapan mendadak. Itu adalah peristiwa yang benar-benar mengguncangnya. Itu bukan sesuatu yang bisa membuatnya gentar di kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang, itu membuatnya sadar dia harus melampaui batas kultivasi normal. Terus-menerus mendorong dirinya sendiri untuk membalas dendam pada Sekte Iblis dan memperkuat Serikat Dagang Yuna. Tepat saat itu, dia diberitahu bahwa sebuah paket telah dikirimkan kepadanya. Membukanya, dia menemukan sepucuk surat yang sudah dikenal. Itu dari Guong. Surat yang jenaka itu memujinya atas kemajuannya sambil menunjukkan bahwa dia baru minum sekali tadi malam. Sebenarnya, Guang pergi untuk mengantarkan sesuatu atas permintaan ayahnya tetapi lupa. Jadi dia mengirimkannya sekarang. Di akhir surat, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Yan dan mengingatkannya untuk menjadi lebih kuat demi masa depan kelompok saudara mereka. Ketika Jin Yan membuka kotak kayu berukir rumit itu, dia menemukan beberapa akar poligonum berusia seabad. Dia tercengang menyadari bahwa tanaman obat ini berusia hampir 5 abad. Cukup untuk membantunya menembus ke tingkat kelima dari seni petir 10 segmen. Kemudian dia memeriksa kantong brokat lain dengan sebuah kotak di dalamnya. Di dalamnya, dia menemukan sepucuk surat dari Serikat Dagang Taihao yang ditujukan kepada ayahnya sebagai kenang-kenangan persahabatan mereka. Dia menyimpulkan bahwa ayahnya pasti telah menggunakan koneksinya untuk meminta Serikat Dagang Taihao, salah satu kekuatan terkaya di dataran tengah, untuk mengirimkan barang-barang berharga ini. Ketika dia membuka kotak itu, matanya terbelalak melihat sumsum giok biru. Ini adalah harta karun bagi setiap seniman bela diri. Itu hanya setingkat di bawah rumput awan ungu, bunga sinar rembulan, dan ginseng salju 10.000 tahun yang legendaris. Obat spiritual ini sangat langka sehingga para seniman bela diri akan saling membantai untuk mendapatkannya. Saat dia menghirup aromanya, dia yakin itu memang sumsum giok biru. Setelah mencicipi beberapa tetes di kehidupan sebelumnya, yang tidak dia mengerti adalah bagaimana ayahnya mendapatkannya. Kemudian tanpa ragu, dia melemparkan masing-masing akar poligonum kepada masing-masing saudara. Yo, memerintahkan mereka untuk menjaga ruangan. Saat dia fokus mengedarkan ki sejatinya, dia juga memerintahkan mereka untuk memakan akar-akar ini ketika dia keluar dari pengasingan. Salah satu saudara Yuk memandang dengan penasaran pada benda di tangannya. Jinyan menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang akan membuat mereka lebih kuat, tetapi memperingatkan mereka untuk tidak kehilangannya, karena nilainya sangat besar. Salah satu dari mereka menunjukkan keterkejutan yang besar setelah mendengar ini. Kemudian dengan acuh tak acuh mengungkapkan bahwa ayahnya telah membawa pulang banyak obat spiritual serupa. Hanya untuknya, Jinyan menghela nafas. Akhirnya mengerti bahwa itu semua berkat kekuatan uang. Setelah menelan obat spiritual, Jinyan duduk bersila di kamarnya, bermeditasi dan mengumpulkan energi selama 2 jam berikutnya. Rasanya pahit, tetapi dia pikir itu membuatnya seperti seni bela diri. Menyakitkan, tetapi sangat memuaskan. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang panas yang kuat dari obat spiritual memasuki dantiannya. Dia diam-diam merasa beruntung telah melatih meridian tubuh baru ini. Tetapi tiba-tiba, rasa sakit yang membakar meletus di seluruh tubuhnya. Dia mencoba untuk menahannya, tetapi itu menjadi semakin tak tertahankan. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Mengedarkan semua chi sejatinya untuk menaklukkan energi yang mengamuk. Setelah beberapa detik yang menyiksa, dia akhirnya berhasil. Dia menghela nafas lega saat rasa sakit itu berangsur-angsur mereda, dan dantiannya mulai mendingin kembali normal. Kemudian dia mengaktifkan seni petirnya. Senyum kemenangan muncul di bibirnya saat dia menyadari telah mencapai tingkat kelima. Melihat tubuhnya, dia memperhatikan bahwa dia masih berbau alkohol, berkat kecanduan alkohol pemilik tubuh sebelumnya. Dengan senyum, dia secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada Jinyan yang lama. Sekarang saatnya untuk menguji sumsum giok biru. Sebuah proses yang tidak akan mudah. Sebagian besar tubuh akan hancur seperti pasir di tungku di bawah pengaruhnya. Tetapi dia tahu dia harus menahannya dengan segala cara. Di saat berikutnya, dia merasakan energi spiritual dari sumsum itu mengelilinginya, seolah-olah mengujinya. Awalnya dia memutuskan untuk menahan keserakahannya akan kekuasaan, tetapi kemudian dia terbawa suasana. Tetapi kemudian dia berubah pikiran dan melawan energi itu. Bertekad untuk mengatasinya untuk menjadi sangat kuat. 7 hari berlalu saat dia tetap terkunci di kamarnya, berjuang dengan energi yang menakutkan itu. Adiknya yang kutu buku menjadi semakin khawatir tentangnya. Dia dihentikan oleh salah satu saudara Yuk.
yang mengingatkannya bahwa Tuan telah melarang siapapun memasuki ruangan itu. Sebelum adiknya yang kutu buku itu bisa berkata apa-apa lagi, sebuah ledakan keras meletus dari kamarnya, dan dia berdiri di sana seperti hantu. Matanya bersinar dengan kilat ungu. Saudara-saudara Yuk tercengang oleh pemandangan yang mengerikan ini, tetapi Huayan, yang paling bijaksana, segera mengenali penyimpangan Qi yang terkenal dari bau busuk di udara. Mereka bergegas ke sisinya saat dia ambruk ke lantai. Saudara-saudara Yuk dengan putus asa mencoba membangunkannya. Huaiyan, khawatir dan takut, mendekati kakak sulungnya, yang menatap ke atas dengan ekspresi ganas yang sama. Jinyan berdiri dan menatap lurus ke arah adiknya. Ekspresinya membuatnya tampak seperti hantu pendendam. Dia mulai berjalan ke depan. Ketika adik keduanya bertanya kemana dia pergi, dia menjawab bahwa dia perlu mendinginkan diri sedikit dan memperingatkan mereka untuk tidak mengikuti. Meninggalkan Huayan yang sangat bingung bertanya-tanya tentang pernyataannya. Dia melompat dengan kecepatan penuh dari satu atap ke atap lainnya. Mencoba melarikan diri tidak hanya dari kediamannya sendiri, tetapi juga dari jalanannya sendiri. Kekuatan yang melonjak dalam dirinya dari sumsum giok biru membuatnya hampir mustahil untuk mengendalikan diri. Tubuh Jinyan masih belum cukup kuat untuk menahan kekuatan obat spiritual yang menggetarkan bumi. Kekuatan ini menjadi tidak terkendali bagi mantan Raja Tinju. Oleh karena itu, ia melarikan diri dari daerah pemukiman untuk melindungi orang-orang dari dirinya sendiri. Setelah berpacu lama, dia berada jauh dan berhenti di tempat yang sepi. Kekuatan di dalam dirinya masih berputar-putar tak terkendali. Mengingat luka tusuk yang telah dia alami di kehidupan masa lalunya, dia memutuskan dia harus melakukannya. Dia memutuskan untuk melepaskan semua energi dari tubuhnya. Dia melepaskan energi itu dalam ledakan yang mengerikan. Itu bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh saat melesat lurus dari tanah ke langit biru. Hujan mengguyurnya saat dia berdiri di sana. Benar-benar puas dengan kekuatan barunya. Memeriksa tingkat seni petir putih 10 segmen di dalam dirinya. Dia menyeringai, menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat ke-8 berkat energi ini. Ketika dia kembali ke kota, pakaiannya robek-robek akibat energi yang dilepaskan. Dia memperhatikan tatapan tajam orang-orang di sekitarnya. Jadi dia memutuskan untuk mampir ke toko pakaian. Ketika dia bertanya kepada pemilik toko tentang harganya, pria itu dengan tegas menolak untuk menerima uang. Dia mengenalinya sebagai orang yang telah mengalahkan geng-geng yang berisik seperti klan Ouyang dan sekte Dewa Kecil. Membuat preman-preman lainnya takut. Dia menunjuk ke anak-anaknya, mengatakan mereka datang ke sini setelah itu. Jadi ini adalah tanda terima kasihnya. Anak-anak itu bahkan memberinya payung yang indah. Dengan senyum, dia akhirnya menerima rasa terima kasih mereka yang tulus. Di luar, dia memandangi wajah-wajah damai orang-orang di sekitarnya, dan menyadari pemilik toko benar. Dia tidak pernah benar-benar mengerti dampak pertarungannya terhadap orang lain. Tapi saat dia teringat kata-kata pemilik toko, dan senyum cerah semua orang, dia merasakan sensasi aneh tapi sangat menyenangkan. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah oleh teriakan keras. Dia melihat ke depan, dan melihat beberapa orang mengejar Mi Yung Ho. Teman bunglon itu segera menyapanya dengan senyum lebar. Melihat musuhnya, dia melontarkan komentar datar tentang kehidupannya yang sibuk. Sementara itu, di istana Moyang Chen yang megah, Majelis Kekaisaran mengadakan pertemuan darurat. Pembicaraan dipimpin oleh kepala klan Dako, Dako Mayong, yang memuji Moyong Bin atas usahanya dalam mengumpulkan semua pemimpin kelompok Majelis Kekaisaran. Moyong Bin hanya menepis ucapan terima kasih dan pujian. Kemudian dia mendekati kepala klan Ouyang, Ouyang Saeng, mengenai kematian Ouyang Hu di tangan protagonis kita. Kepala klan Ouyang juga cukup malu mendengarnya. Terutama ketika Moyong Bin menyebutkan bahwa Wu Yang Hu adalah seorang seniman bela diri profesional yang sering menimbulkan masalah bagi Serikat Dagang Yuna. Sekarang, kepala Majelis Kekaisaran dan kepala klan Namgung menertawakannya. Ouyang Hu juga pernah menyandang gelar salah satu seniman bela diri terkuat. Tetapi mereka merasa konyol bahwa seseorang seperti dia dikalahkan oleh anggota Serikat Dagang. Kepala klan Ouyang mencoba membenarkan bahwa Ouyang Hu telah diusir dari klan sejak lama. Tetapi dia juga memperjelas bahwa dia bermaksud memberi pelajaran pada Jin Ion untuk membuatnya sadar akan dominasi klannya. Di sisi lain, protagonis kita dan temannya yang sombong sedang dikejar oleh aliansi iblis darah, yang menuntut agar dia menyerahkan Mi Yung Ho, yang telah memberitahu Jinyan tentang raja-raja Wanabe di distrik pusat ini. Ma Yung Ho menjelaskan bahwa orang-orang ini telah mencuri buku-buku yang dia miliki untuk bisnis lelangnya. Dia kemudian bertanya kepada teman lamanya tentang kondisi tangannya, sambil mengulurkan tangannya yang memar. Mi Yung Ho bercanda bahwa dia bisa mendengarnya. Melihat ini, dia menoleh ke preman-preman dunia bawah dan meminta bantuan mereka. Mereka harus mengembalikan Mi Yung Ho saat tangannya sudah pulih sepenuhnya. Semua orang mulai mengejek kewarasan protagonis.
Karena dia dengan santai berbicara kepada mereka seperti itu. Tetapi ketika Jinyan tidak bereaksi terhadap ejekan mereka, mereka menyadari dia bukan orang biasa tetapi membawa aura yang menindas. Namun, mereka masih marah dan memutuskan untuk memukulinya. Seorang preman menghentikan yang lain dan melangkah maju. Dia bertanya pada Jinyan apakah dia benar-benar tahu identitas asli mereka. Saat berikutnya, dia hendak mengancam protagonis, tapi dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum sebuah pukulan atas yang kuat dari Jinyan. Jinyan membuatnya terbang ke dinding jauh di sana. Semua orang terkejut menyaksikan pemandangan itu, tidak terpengaruh oleh ekspresi mereka. Jinyan dengan acuh tak acuh menyuruh mereka minggir, mengatakan sudah waktunya dia makan sesuatu. Kalau tidak, dia bisa membunuh mereka karena lapar. Akan lebih baik bagi mereka untuk kembali lain kali. Dia bahkan menambahkan bahwa dia atau Mi Young Ho akan menemukan mereka untuk berduel nanti. Akhirnya, geng iblis darah mengerti, dan segera mengucapkan selamat tinggal. Sekarang Mi Young Ho bahkan berani memintanya untuk membelikannya sesuatu. Terutama Mi. Dia bahkan menyebutkan bahwa terakhir kali Jinyan memukulnya, dia hampir mati kelaparan. Dan terus mengoceh tentang pentingnya makanan untuk pemulihannya. Akhirnya, Jin Eon menyuruhnya diam. Mengatakan dia seharusnya hanya bertanya dan tidak banyak bicara. Lalu mereka pergi ke restoran Jin Pyong untuk makan mie. Mi Young Ho cukup senang bisa makan sepuasnya, tapi kemudian dia memperhatikan perubahan dalam kebiasaan makan temannya. Karena orang yang dulu makan sangat sedikit sekarang makan seolah-olah dia telah kelaparan berhari-hari. Dia menceramahi mereka sedikit tentang hukum perubahan alam, lalu terus berbicara tentang manfaat makan lebih sedikit, dan kemudian memesan 4 mangkuk mie untuk teman-temannya. Pembicaraan beralih ke saudara kembar Yu. Saat protagonis memberitahu Mi Young Ho bahwa mereka baik-baik saja dan berlatih secara teratur di tempatnya, Mi Young Ho mengomentari kebiasaan makan mereka yang rakus, yang telah menguras pengeluarannya secara signifikan saat mereka bersama. Jinyan dengan acuh tak acuh mengingatkannya bahwa dia cukup kaya. Teman lamanya dengan kesal menjawab bahwa dia juga telah mencuri uangnya. Percakapan kemudian berubah saat Mi Young Ho menjadi tertarik pada asal-usul pengetahuan seni bela diri Jin Yeon. Temannya kemudian bertanya alasannya. Mi Young Ho dengan santai menjawab bahwa dia ingin mengalahkan geng iblis darah, dan seni bela diri bisa sangat berguna baginya. Mengenai masalah ini, dia juga berbagi informasi tentang pemimpin geng, yang memiliki ratusan bawahan. Dimanapun mereka bertarung, selalu ada banyak orang, meskipun mereka akan lari jika perlu. Mendengar ini, Jinyan menawarkan untuk melatihnya secara pribadi. Mi Young Ho langsung menyetujui tawaran ini. Dia berjanji untuk mengikuti setiap instruksi, yang ditanggapi Mi Young Ho dengan sangat serius. Karena dia tidak mendapatkan julukan rubah beracun tanpa alasan. Saat berikutnya, dia mengejutkan teman lamanya yang serakah dengan memintanya untuk membungkuk dan menjadi muridnya. Mi Young Ho merasa cukup malu dan bingung, tapi dia tetap membungkuk sesuai dengan etiket yang benar. Kemudian dia berdiri sambil menggerutu bahwa Jinyan lebih baik mengajarinya dengan benar setelah ini. Saat protagonis membuka payungnya dan mendemonstrasikan cara mengayunkan pergelangan tangan untuk gerakan pedang. Hal ini membuat teman lamanya marah, karena dia baru saja membungkuk sambil mengeluh tentang membuang sampah di gerbang serikat dagangnya. Tapi di saat berikutnya, dia dipukul oleh payung yang sama, dan Jinyan menginstruksikannya untuk memegangnya dengan satu tangan dan mengayunkannya seperti yang baru saja dia demonstrasikan. Dia harus melakukan ini dengan payung pinjaman ratusan ribu kali sebelum kembali kepadanya. Mi Young Ho ragu-ragu, tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengulangi aksi ini berkali-kali. Sambil mengejeknya dengan julukannya, Jinyan menyuruhnya menyerah belajar seni bela diri jika dia tidak bisa melakukannya. Mi Young Ho masih ragu-ragu, bahkan setelah peringatan itu, protagonis memutuskan untuk memberi teman lamanya pelajaran praktis. Dia mencengkeram kerah bajunya dan mengingatkannya bahwa membunuh bukanlah permainan anak-anak. Latihan mengayunkan payung akan melatih lengannya sehingga dia bisa membunuh puluhan anggota geng iblis darah dengan pedang kayu. Namun, sejauh ini, dia hanya tahu cara lari dari mereka karena ketakutan. Kemudian dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa orang yang menyedihkan seperti dia sebaiknya mati saja. Mi Young Ho dengan gugup menjawab bahwa dia sama sekali tidak ingin mati. Dengan tenang, Jinyan memintanya untuk memilih apakah dia ingin menjadi seseorang yang layak menyandang gelar rubah beracun atau tetap menjadi pengecut. Sejenak, teman lamanya terdiam, lalu dia akhirnya meminta untuk meminjam payung itu, dan pergi dengan itu di bahunya. Setelah membayari dan mengantar temannya, Jinyan menghela nafas lega. Jinyan merenungkan apa yang telah dia katakan, dan bertanya-tanya apakah Mi Young Ho akan bertahan dengan latihan itu. Pikirannya kemudian beralih ke aliansi iblis darah, dan dia dibiarkan sendirian. Dan dia memutuskan untuk menepati janjinya untuk memburu mereka sampai akhir. Sementara itu, di markas Pavilion Aroma Madu, pemimpinnya sangat marah. Dia memukuli beberapa bawahannya,
Sementara yang lain gemetar melihat apa yang terjadi. Dia meraung, menuntut untuk mengetahui, mengapa mereka membiarkan Myung Ho melarikan diri. Setelah mengetahui semuanya, pemimpin itu merenung. Tetapi tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang putra serikat dagang berani melawan bawahan dunia bawahnya. Seorang bawahan menjelaskan bahwa Jin Yan bukan seorang master seni bela diri yang memproklamirkan diri. Beberapa bahkan mengatakan dia yang terkuat di wilayah Yang Hua. Tetapi melihat ekspresi tuannya, dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Pemimpin itu kemudian memerintahkan yang lain untuk kembali ke kelompok yang ditugaskan untuk menemukan mereka berdua. Dia menyatakan terus terang bahwa dia ingin Myung Ho dan Jin Yan mati. Sementara itu, protagonis kita juga belajar tentang aliansi iblis darah dan pemimpinnya. Salah satu saudara Yuk memberitahunya bahwa geng itu terkenal suka mencabik-cabik lawan mereka. Sejauh ini, mereka telah membunuh banyak pemimpin terkenal dari berbagai sekte. Seperti sekte Napio, sekte Tanduk, dan sebagainya. Setelah melakukan ini, ia menggabungkan faksi-faksi yang lebih kecil ini di wilayah Yukon, membuat kelompoknya semakin kuat. Akibatnya, tempat-tempat dan bisnis di wilayah Yukon tidak punya pilihan selain membayar upeti kepada aliansi iblis darah. Tidak peduli jenis bisnis apa yang mereka jalankan, mereka mengejar Myung Ho untuk uang upeti itu. Jin Yung kemudian menjelaskan bahwa geng itu telah mengambil alih rumah lelang teman lamanya. Anak-anak Yuk setuju, mencatat bahwa hal seperti ini sangat mungkin merupakan pekerjaan geng ini. Setelah mengetahui semua ini, protagonis menyadari dia tidak punya pilihan selain menemukan geng itu. Jika tidak, serikat dagangnya akan terseret ke dalam kekacauan ini, begitu mereka mengetahui identitasnya. Pada saat yang sama di distrik perbelanjaan Ukuan, di dalam pavilion aroma madu yang megah, pemiliknya sedang memberi perintah kepada bawahannya. Ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan keras, mereka segera bergegas ke gadis itu. Salah satu pengawal memberitahunya bahwa gadis itu bersama pemimpin aliansi iblis darah. Tetapi kemudian, mereka menjadi khawatir tentang gadis lain yang masih berada di dalam bersama pemimpin itu. Melihat keadaan gadis itu yang menyedihkan, pemiliknya menyuruh bawahannya untuk membawanya ke kamarnya dan membiarkannya beristirahat. Sementara dia pergi untuk memeriksa tamu baru. Pada saat yang sama, para bawahan diperintahkan untuk tidak mengganggu pemimpin aliansi iblis darah. Jiang Hua kemudian mendekati tamu barunya, yang tidak lain adalah protagonis. Dia menyapanya, dia mencoba menyanjungnya, tetapi dia langsung bertanya tentang pemimpin aliansi iblis darah. Jiang Hua kemudian bertanya, apakah dia punya janji? Dia bahkan bertanya apakah dia bisa menemukan pemimpinnya di lantai atas. Zhang Hua ragu-ragu, bertanya-tanya tentang identitasnya, tetapi akhirnya mengakui bahwa pemimpinnya ada di lantai atas. Saat dia naik ke lantai atas, dia memperingatkannya untuk mengevakuasi yang lain, karena dia akan menemui pemimpinnya. Melihat bahwa gadis lain masih di dalam, dia mencoba memperingatkannya tentang kekuatan besar pemimpin itu. Namun, protagonis tetap tidak terpengaruh dan terus maju. Di depan kelompok pemimpin, para penjaga memperingatkannya bahwa ini adalah area terlarang, tapi dia terus berjalan lurus ke depan. Ketika seorang penjaga mencoba menghentikannya, dia dicengkeram. Dia hanya melemparkannya ke belakang seolah-olah itu bukan apa-apa. Para penjaga aliansi iblis darah lainnya bersiap untuk bertarung. Bertanya apakah anak yang tidak tahu apa-apa ini tahu siapa mereka. Dia dengan tenang bertanya lagi tentang keberadaan pemimpin mereka. Sepertinya semua orang di sekitar adalah bagian dari aliansi iblis darah. Saat sejumlah besar, pria bergegas ke arahnya dengan niat membunuh yang jelas. Jin Yan, di sisi lain, dengan tenang memberitahu mereka bahwa dia juga bermaksud membunuh mereka. Salah satu dari mereka menerjangnya dengan pedang. Tetapi dia tidak takut. Dia mencengkeram kepala pria itu dan melemparkannya. Preman lain menerjangnya, tapi dia menghindari serangan itu dan membunuh musuh. Dia membunuhnya dengan senjatanya sendiri. Kemudian, dia merobek pintu sebuah ruangan. Tapi itu bukan ruangan yang tepat. Dia bertanya-tanya, apakah dia harus mendobrak semua pintu untuk menemukan pemimpinnya. Tanpa ragu, dia mendobrak setiap pintu di lantai ini. Tapi pemimpinnya tidak ada di salah satu ruangan itu. Dia menyimpulkan bahwa dia perlu mencarinya di lantai berikutnya. Beberapa saat kemudian, di lantai 5, pemimpin itu sedang duduk di kamarnya ketika pintu tiba-tiba terbuka. Pintu tiba-tiba didobrak dengan keras. Bawahan itu segera memberitahunya bahwa orang yang melakukannya tidak lain adalah putra serikat dagang yang mereka cari. Tampaknya pemimpin itu juga telah memperhatikan kekacauan di luar dan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah protagonis datang ke sana untuk membayar utang teman lamanya. Namun, Jin Yan dengan acuh tak acuh berkomentar bahwa pemimpin itu berada di lantai yang terlalu tinggi. Pemimpin itu bertanya apakah dia takut naik lebih tinggi sambil harus melawan pesta penyambutan bawahannya. Protagonis kita maju ke depan.
Dengan tenang memberitahunya bahwa keahliannya adalah melakukan aksi-aksi seperti ini. Saat dia menghadapi pemimpin itu, pria yang agresif itu terlihat seperti raksasa dibandingkan dengannya. Raksasa yang memproklamirkan diri itu memperhatikan perbedaan tinggi badan dan menyeringai. Menyatakan bahwa keahliannya adalah meremehkan orang lain. Melihat ekspresinya yang sombong, Jinyan tahu bahwa ini adalah preman dunia bawah yang khas. Sangat buruk, sehingga dia tidak merasa bersalah memukulnya. Inilah mengapa dia menyukai preman semacam ini. Sesaat kemudian, dia memperhatikan seorang gadis di belakang pemimpin itu. Jelas berdarah, pemimpin itu mengikuti pandangannya dan menyeringai. Dengan sombong menyatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Protagonis kita sangat marah pada seseorang yang tidak punya hati nurani, dan mungkin tidak akan pernah memilikinya. Dia menuntut agar pemimpin itu melepaskan gadis itu, sambil tetap merenungkan bagaimana dia akan membunuhnya. Memperhatikan api di matanya, pemimpin itu menyatakan bahwa siapapun yang datang untuk menghabisinya memiliki tatapan yang begitu intens, tetapi pada akhirnya, dialah yang akan mati. Dia mencabik-cabik mereka dengan tangannya sendiri. Sementara itu, orang-orang di luar berebut untuk melarikan diri dari bahaya yang akan datang. Salah satu anggota berteriak bahwa orang gila mencoba meruntuhkan paviliun aroma madu. Tampaknya orang gila ini bukan protagonis kita, tetapi teman masa kecilnya, yang sedang mengayunkan payungnya dan mengusir orang-orang. Akhirnya, dia telah mengayunkan payung itu 2874 kali. Namun, dia kecewa. Menyadari dia masih belum menyelesaikan tugas mengayunkannya 100.000 kali. Dan dia mulai menghitung dari awal lagi. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan keras di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, pikirannya melayang. Bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan temannya? Di sisi lain, dia bukan. Di sisi lain, Jinyan mendaratkan tendangan pada pemimpin dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mendorongnya keluar dari gedung, menghancurkan dinding di belakangnya. Pemimpin itu menatap protagonis, yang, alih-alih menonton, melompat mengejarnya dan mendarat dengan anggun di depan lawannya. Meskipun memang, iblis darah berdiri, siap menghadapinya. Saat dia melawan, dia mengambil senjata dari salah satu bawahannya. Dengan segenap kekuatannya, dia dengan kuat, dia melemparkan senjata itu ke arahnya. Tetapi Jinyan menghindarinya sambil melompat ke udara. Dia mencoba lagi. Tapi kali ini Jinyan dengan tenang meraih rantai itu saat Gadam masih bergerak. Gagang senjata itu masih di tangan pemimpin. Ini juga memberi iblis darah kesempatan untuk mengukur kekuatan protagonis, yang setara dengan kekuatannya sendiri. Jadi, dia melepaskan senjata itu dan menerjang ke arahnya untuk menghabisinya dengan serangan balik. Dia yakin bahwa Jinyan tidak akan bisa memblokir serangan ini. Melihat gayanya, protagonis kita yang bermata tajam segera mengenalinya sebagai teknik Meteor Hammer and Fist. Dia juga mengamati bahwa orang ini pasti telah diajar oleh seorang seniman bela diri tradisional. Dilihat dari gaya bertarungnya yang bersih. Namun, pemimpin itu telah meremehkannya. Jinyan adalah seorang raja tinju, dan dia dengan mudah memblokir serangan lawannya. Segera setelah itu, dia memukul pria itu dengan keras di perut, menyebabkan dia mengeluarkan teriakan kesakitan yang luar biasa. Melihat perutnya yang terluka, pemimpin itu segera mengenali gaya tinju Jin Yon yang terlatih dengan baik dan siap untuk memberinya pertarungan yang bagus. Otot-ototnya bergetar dengan energi mentah saat dia menerjang maju, siap untuk mencabik-cabiknya. Masih setenang biasanya, Jin Yon mencengkeram lehernya dan menariknya menjauh, dan membantingnya ke tanah dengan sedikit usaha. Pemimpin itu tidak bisa mengerti mengapa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia bertarung dengan sekuat tenaga, sekarang protagonis kita meraih wajahnya dan mengembalikan ejekannya sendiri. Bahwa sekarang dialah yang menatap Jinyan. Kemudian, ia memulai tahap kedua dari seni petir putih 10 segmen. Sambil masih memegangi wajah pemimpin itu, yang kini berteriak kesakitan. Dengan setiap saat yang berlalu, dia meningkatkan tahap ke tingkat berikutnya, sampai dia menggunakan hingga tingkat kelima. Para pengikut aliansi hantu tua iblis darah berdiri membeku saat mereka menyaksikan bos mereka menggeliat di tanah. Jeritan kesakitannya membuat mereka ragu. Tak seorang pun berani maju untuk membantu. Salah satu dari mereka, yang tampaknya memiliki pengetahuan, berseru dengan ngeri bahwa teknik pamungkas itu adalah tingkat ke-10 legendaris dari seni ilahi petir putih. Saat Jinyan menarik kekuatannya, petir itu memudar. Semua orang tercengang, melihat bahwa di tempat pemimpin mereka pernah berdiri, sekarang hanya ada tumpukan abu hitam. Pemuda itu perlahan berdiri tegak, membersihkan lapisan debu yang tak terlihat. Dia menatap kerumunan yang gemetar dengan mata sedingin es. Bertanya siapa yang memberi mereka hak untuk memungut pajak dan upeti atas keringat dan air mata orang lemah.
Kemudian dia menantang mereka semua. Jika mereka ingin berbicara dengan kekuatan, mereka harus langsung mendatanginya. Jika tidak, akhir mereka akan sama dengan pemimpin mereka yang malang. Mendengar ini, para bawahan aliansi hantu tua iblis darah sempat marah. Berpikir bahwa lawan mereka sendirian, mereka dapat menggunakan taktik gelombang manusia untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, Mi Young Ho menatap temannya dengan termenung. Bertanya-tanya, jika hantu tua iblis darah mati, apakah mereka masih harus membayar uang perlindungan? Pria yang berdiri di sebelahnya khawatir bahwa Jinian sendiri akan menggantikan pria lain itu. Mulai menuntut Petty. Tetapi Mi Young Ho segera menyangkalnya. Dia mempercayai karakter teman masa kecilnya. Dia tahu betul bahwa teman ini memiliki kekayaan yang cukup untuk tidak pernah harus merendahkan diri pada hal-hal kecil seperti itu. Kemudian dia mulai menghitung berapa kali dia mengayunkan payungnya lagi. Sebuah tindakan yang membuat orang yang lewat menggelengkan kepala dan menyebutnya gila. Tetapi setiap ayunan payung Mi Young Ho memiliki maknanya sendiri. Dia ingat hari ketika Jinian bertanya padanya, apakah dia benar-benar ingin menjadi tikus, atau ingin menjadi rubah beracun yang licik seperti yang selalu dia klaim. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki api yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Dan merupakan tanggung jawab mereka sendiri untuk memelihara api itu. Dia mengerti bahwa temannya ingin menjadi begitu kuat hingga hampir gila. Tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Melihat temannya melawan preman hantu tua iblis darah. Dia menyatakan bahwa dia adalah rubah beracun, bukan tikus pengecut. Setelah dengan rapi membereskan sisa-sisa aliansi hantu tua iblis darah, sepertinya Anda sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran Nona Manhua untuk menunggu perkembangan terbaru. Jinian bahkan belum sempat membersihkan darah dari pakaiannya ketika kakak laki-lakinya yang kutu buku yang khawatir muncul di pintu. Dia membuat alasan bahwa dia baru saja keluar untuk minum beberapa gelas. Sementara kakak laki-laki keduanya datang ke sini untuk meminta nasihat tentang masalah penting. Tetapi kakak laki-lakinya yang panik hanya ingin tahu jawaban tentang noda darah. Protagonis kita harus menghiburnya bahwa itu bukan darahnya yang sudah ditebak oleh saudaranya. Akhirnya, Hua Yuan sampai pada pokok permasalahan, bahwa dia ingin mengirim hadiah ke Serikat Dagang untuk menunjukkan rasa terima kasihnya atas obat-obatan spiritual yang berharga. Pertama Serikat Dagang Taiho. Dan dia ingin mengetahui nilai obat-obatan tersebut. Mendengar ini, Jinian ingat bahwa Serikat Dagang inilah yang telah mengirim sum-sum giok biru. Dia menjawab bahwa nilainya sangat tinggi sehingga bahkan orang seperti dia tidak bisa mengukurnya. Saudaranya bingung setelah mendengar ini. Tidak bisa membayangkan apa yang harus diberikan sebagai imbalan atas harta yang tak ternilai harganya. Jinian percaya bahwa mengirim barang atau uang sebagai imbalan bukanlah ide yang baik. Yang mengejutkan saudaranya, dia malah menyarankan untuk membentuk aliansi serikat dagang. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa selain nama-nama besar seperti Taiho, ada kelompok-kelompok kecil seperti Badan Pengawal Angin Barat yang tidak memiliki bentuk perlindungan resmi. Aliansi semacam itu akan menjadi cara yang baik untuk membalas mereka dengan memberikan perlindungan. Hua Yuan tampak ragu-ragu, merasa bahwa ini di luar kemampuan mereka. Tetapi Jinian menasihatinya untuk memulai dari yang kecil. Untuk saat ini, undang saja Serikat Dagang Taiho dan Badan Pengawal Angin Barat untuk bergabung sebagai cara membalas kebaikan mereka. Saudaranya yang kutu buku, pikirannya sudah sibuk merencanakan, ingin tahu tentang aturan dan biaya keanggotaan. Jinian menyuruhnya untuk tidak memungut biaya apapun dan menjaga aturannya tetap sederhana. Rencananya adalah untuk memenangkan hati orang terlebih dahulu. Saudaranya ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari aliansi ini. Pada saat itu, dia teringat kata-kata perwakilan badan pengawal yang telah memohon perlindungannya setelah dia memusnahkan dua organisasi dunia bawah dari kota itu. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi nyawa dan properti para pedagang. Selanjutnya, dia ingin membentuk jalur komunikasi formal, agar mereka bisa datang kepadanya dalam situasi kritis. Tujuannya adalah untuk menciptakan jaringan intelijen yang tersebar di seluruh negeri. Saudaranya menunjukkan bahwa mungkin ada situasi yang bahkan tidak bisa ditangani oleh perusahaan besar seperti Serikat Dagang Taiho. Misalnya, jika seseorang dari dunia persilatan gelap membuat masalah bagi mereka, tindakan apa yang akan dia ambil? Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia secara pribadi akan menangani masalah seperti itu, yang membuat saudaranya semakin ragu. Tetapi dia menjelaskan bahwa karena para pedagang telah memberinya obat-obatan spiritual yang membuatnya lebih kuat, dia bisa melakukan sebanyak ini untuk mereka sebagai balasannya. Kemudian muncul masalah penamaan aliansi. Hua Yuan menyarankan untuk menamakannya Aliansi Pedagang Besar, tetapi dia menolak. Tidak ingin terdengar seperti aliansi hantu tua iblis darah, dan mengoreksinya menjadi Serikat Pedagang Besar. Pada saat itu,
Hua Yuan juga mengingatkannya bahwa sejak adik laki-laki nakal ini kembali, beban kerjanya meningkat secara signifikan. Jinian hanya bisa meminta maaf dengan canggung. Tetapi Hua Yuan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik bagi para pedagang untuk sedikit sibuk. Tepat saat itu, salah satu bawahan mereka memanggil dengan keras dari luar. Dia bergegas masuk, berteriak bahwa masalah baru telah muncul. Ketika ditanya, dia dengan panik mengungkapkan bahwa Tuan Tua Ouyang dan murid-muridnya telah datang secara pribadi. Sementara itu, kelompok yang disebutkan sedang duduk dengan nyaman di aula utama Serikat Dagang. Tuan Tua Ouyang masih geram karena penghinaan yang dia terima di majelis guru besar terakhir. Oleh karena itu, dia menekankan kepada murid-muridnya bahwa masing-masing dari mereka harus bergiliran melawan Jinian, karena dia ingin memberinya kematian yang lambat dan menyakitkan. Selanjutnya, kehormatan keluarga mereka tidak dapat dipulihkan hanya dengan satu kemenangan. Mereka semua segera mematuhinya tanpa sedikit pun keraguan. Pada titik ini, Shinso Baek bertanya, apakah kedua temannya berniat menggunakan senjata, karena dia berencana untuk bertarung dengan tangan kosong. Ouyang Myong setuju untuk juga menggunakan tinju dan kakinya. Tetapi Wun tidak begitu percaya diri dan berniat menggunakan pedangnya, karena pedangnya agak terlalu tajam. Kakak laki-lakinya mengejeknya karena ini. Tetapi Wun membenarkan bahwa Jinian adalah orang yang telah mengalahkan seseorang seperti Ouyang Hu, seorang tangan tua dengan banyak pengalaman dunia persilatan. Namun, Ouyang Myong mencemooh hal itu, percaya bahwa Ouyang Hu proste tidak cukup kuat. Akhirnya, dia dengan sombong memerintahkan para pelayan untuk segera memanggil Jinian ke sini. Tetapi sebaliknya, saudara kembar, Yuk muncul, dan memberitahu para tamu terhormat, bahwa mereka diundang ke halaman pribadi oleh tuan mereka. Beberapa saat kemudian, para tamu tak diundang berdiri di hadapan protagonis kita, yang telah menunggu mereka. Dia dengan santai menyapa mereka. Dan ketiga seniman bela diri muda itu memperkenalkan diri satu persatu. Namun, dia pura-pura terkejut dengan kehadiran Tuan Tua Ouyang. Dia meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan, tetapi mengakui bahwa dia tidak bisa tidak datang untuk melihat kekuatannya sendiri. Ketika Jinian mengerti bahwa mereka datang ke sini untuk bertanding dan bertanya tentang format spesifiknya, Tuan Tua Ouyang menyarankan agar dia melawan semua muridnya, karena mereka ingin belajar darinya, sambil juga menyatakan aturannya. Siapapun yang kehilangan kesadaran, menjadi tidak bisa bergerak, atau jatuh dari panggung akan dinyatakan sebagai pecundang. Jinian menerima aturan sederhana itu dan meminta untuk memulai pertandingan. Yang pertama di panggung adalah Ouyang Myong. Tuan Tua Ouyang tampak cukup sombong dengan kemenangan putranya. Sementara itu, Ouyang Myong merasakan tekanan yang tak terlihat. Sepertinya dia tidak sedang menghadapi putra seorang pedagang, tetapi seorang pejuang dunia persilatan berpengalaman dengan pengalaman tempur nyata. Ini membuatnya sadar bahwa kemenangan Jinian atas Ouyang Hu jelas bukan rumor. Jinian angkat bicara, menanyakan tentang senjata lawannya. Tetapi sebelum Ouyang Myong bisa menyelesaikan jawaban sombongnya, dia menerima pukulan kuat dari Jinian, membuatnya terbang ke tanah. Seluruh tubuhnya menabrak dinding di kejauhan, menciptakan suara yang mengerikan. Cangkir teh di tangan Tuan Tua Ouyang pecah karena keterkejutan yang luar biasa. Jinian dengan tenang mengingatkannya bahwa lawannya masih bisa menghunus pedangnya jika dia punya kesempatan. Kemudian, dia menantang lawan berikutnya untuk maju. Pada titik ini, Wun memutuskan dia akan menjadi yang berikutnya dan meminta Shinso Baek untuk mengurus saudaranya. Shin langsung setuju. Saat dia berdiri di hadapan protagonis kita, Wun siap untuk melepaskan semua kekuatan dan keterampilannya. Dan Jinian juga ingin dia melakukannya untuk pertarungan yang bagus. Tepat setelah itu, pertandingan resmi dimulai. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Wun segera menghunus pedangnya yang berharga. Dengan gerakan secepat kilat, dia bergegas menuju protagonis kita, mencoba mendaratkan pukulan fatal. Tetapi Jinian dengan mudah menghindarinya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Wun memang seorang pendekar pedang yang berbakat. Namun, Jinian bahkan lebih tajam. Dia mulai bergerak setelah dengan cermat mengamati jalur pedang Wun sambil menghindar. Itulah mengapa dia bisa menghindari setiap serangan hanya dengan tangan kosong. Sekarang giliran Jinian untuk menyerang. Dia memulai dengan tahap kelima dari seni Dewa Petir, tetapi dengan sengaja menurunkan tingkat energi ke tahap ketiga. Wun berjuang untuk mempertahankan posisinya, mencoba menahan serangan dengan satu sabetan pedang. Di saat berikutnya, Jinian melepaskan serangan guntur mengaum lurus ke arahnya, menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Shinso Baek di kejauhan tidak bisa mempercayai matanya. Ouyang Myong menyarankan agar mereka menghentikan duel. Seolah-olah, ketiganya dikalahkan. Itu akan membawa rasa malu yang lebih besar. Namun, Shinso Baek tidak mau mundur dari pertarungan.
Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melawan seseorang yang hanya menggunakan tangan kosong. Karena dia sendiri juga telah berlatih teknik telapak tangan dengan susah payah. Dia dengan sungguh-sungguh meminta pertandingan dengan protagonis kita. Melihat kepalan tangan lawannya. Dengan kapalan dari latihan keras bertahun-tahun, Jinian menjadi sangat bersemangat untuk melawan seseorang dengan kekuatan nyata. Dengan momentum itu, kedua master tinju itu berbenturan. Konfrontasi berlanjut beberapa saat. Dengan Shin So-baek terus menyerang, dan Jinian menghindar. Tetapi situasinya masih sepihak. Dan Shin So-baek secara bertahap menjadi kesal karena Jinian hanya fokus pada pertahanan sampai sekarang. Dengan tatapan penuh tekad di matanya, dia memutuskan untuk melepaskan teknik pamungkasnya untuk melihat bagaimana Jinian akan menahannya. Dia mengeluarkan raungan. Melepaskan telapak tangan roda angin penghancur bulan. Menciptakan tornado kecil yang mengaum yang melesat lurus ke arah Jinian. Yang hanya menyeringai melihat teknik mengesankan ini. Lalu dengan acuh tak acuh berkomentar bahwa itu terlalu rumit. Dia dengan tenang mengulurkan tangan. Meraih pergelangan kaki Shin So-baek. Menyebabkannya mengeluarkan jeritan kesakitan yang menusuk. Kemudian dia membantingnya ke tanah. Dengan komentar bahwa dia telah bertarung dengan baik. Ouyang Miyong sangat marah karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kekalahan yang memalukan ini. Melihat ekspresi jelek Tuan Tua Ouyang, Jinian angkat bicara. Dia tidak mengerti alasan di balik kemarahan itu. Sementara itu, Tuan Tua Ouyang gemetar karena marah. Karena dia menyadari Jinian benar-benar tak terkalahkan. Dan membawa lebih banyak orang tidak akan ada gunanya. Masalahnya adalah, bahwa kebanggaan majelis guru besar akan hancur. Dan dia serta keluarganya, juga akan diejek karena kegagalan ini. Memutuskan untuk menggunakan taktik yang berbeda. Dia mengundang Jinian untuk berjalan-jalan ke pasar. Dia memperhatikan suasana yang luar biasa damai di sana. Dan berkomentar bahwa Jinian pasti memiliki banyak pemasok dari tempat ini. Tanpa membuang waktu lagi. Dia mengundang Jinian untuk bergabung dengan majelis guru besar. Dia menjelaskan bahwa Jinian tidak perlu mendaftarkan seluruh serikat dagang, tetapi dapat bergabung sebagai individu, dan serikat dagangnya akan tetap dilindungi. Jinian tercengang dengan tawaran tak terduga ini. Dia tahu betul bahwa asosiasi ini telah mengumpulkan nama-nama keluarga besar, tetapi dia mengangkat masalah bahwa majelis guru besar dibentuk dari keluarga-keluarga yang telah meninggalkan aliansi seni bela diri, yang pernah mencakup 9 sekte besar. Tuan Tua Ouyang membenarkan hal itu sambil membuat alasan bahwa mereka hanyalah saingan ramah dari aliansi seni bela diri. Jinian memikirkan informasi yang telah dia terima. Bahwa keluarga Ouyang baru saja bergabung dengan asosiasi dan sekarang ingin menyelamatkan muka setelah kekalahan. Tuan Tua Ouyang juga mengkonfirmasi kecurigaannya dengan mengakui bahwa bawahannya, Ouyang Hu, telah menyebarkan desas-desus aneh tentang Jinian, yang berdampak negatif pada reputasi keluarga. Meskipun dia sendiri tidak memiliki prasangka terhadapnya, itulah mengapa dia ingin Jinian bergabung dengan majelis guru besar. Untuk menyelamatkan muka, dia percaya ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan kepada asosiasi bahwa seseorang seperti Jinian berada di bawah komandonya. Jinian kemudian bertanya, apa yang akan terjadi jika dia menolak tawaran ini? Tuan Tua Ouyang menunjukkan bahwa dia tidak akan kehilangan apapun dengan bergabung. Dan sebagai putra seorang pedagang, dia harus memahaminya. Jinian balas membantah bahwa dia tidak punya alasan untuk terlibat dengan kelompok seni bela diri biasa-biasa saja ketika dia sendiri tidak kekurangan uang. Kemudian dia dengan dingin mengantarnya pergi. Dengan belak-belakan mengakhiri pembicaraan. Mendengar ini, Tuan Tua Ouyang menjadi sangat geram, dan membuat ancaman. Bertanya apakah Jinian ingin seluruh serikat dagangnya dibantai. Sebuah pernyataan yang membuat protagonis kita berhenti sejenak. Ouyang memperingatkan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan seluruh serikat dagang sambil tetap menyisakan nyawa Jinian, dan menjadikannya musuh bersama seluruh dunia persilatan. Dia bertanya, apakah Jinian benar-benar berpikir dia cukup kuat untuk menghancurkan seluruh keluarga sendirian? Apalagi seluruh majelis guru besar. Dia segera menerima pukulan kuat dari Jinian, yang memperingatkan bahwa dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Kemudian memusnahkan seluruh keluarganya nanti. Dia bahkan menyatakan akan menjebak putra sulung Ouyang. Memperingatkan bahwa Ouyang lebih baik tidak menguji kesabarannya. Tuan Tua Ouyang masih berani menyebut kata-katanya yang paling keji yang pernah dia dengar. Dan menuduhnya tidak tahu malu dan tidak terkendali. Dengan mengatakan itu, dia melepaskan teknik katak beracun pemecah bulan miliknya. Ini adalah teknik yang dilatihkan kepada para ahli keluarga Ouyang, untuk digunakan melawan para pemimpin 4 keluarga besar. Dia yakin tidak peduli seberapa kuat Jinian. Dia tidak dapat menahan pukulan ini, tetapi dia membeku ketika menyadari bahwa Jinian memancarkan sambaran petir yang menghabiskan seni racunnya. Pemandangan yang menakutkan di luar imajinasi. Di saat berikutnya,
Jinian memukul begitu keras, sehingga Ouyang menabrak dinding dan ambruk. Dia ambruk ke tanah. Batuk seteguk darah segar. Jinian dengan tenang berkomentar, bahwa Ouyang jauh lebih lemah dari kelihatannya. Ouyang menyuruhnya untuk membunuhnya sekarang. Karena tidak peduli hasilnya. Jinian akan menjadi musuh bersama karena melakukan ini. Dan majelis guru besar juga akan memburunya sampai akhir. Ouyang menegaskan, Jinian pasti akan kalah. Mendengar ini, Jinian berjalan mendekati Ouyang. Berbisik dengan gelap bahwa dia akan membuatnya menyesali kata-kata itu seumur hidupnya. Beberapa saat kemudian, semua orang ngeri melihat Jinian menyeret Tuan Tua Ouyang keluar dengan rambutnya. Mereka semua terkejut dengan kondisinya, terutama putra-putranya. Ouyang Myong segera menyuarakan keberatannya, tapi Jinian membentaknya untuk diam. Memperingatkan bahwa dia akan menderita hukuman yang sama seperti ayahnya. Putra lainnya khawatir akan nyawa ayah mereka. Tetapi Jinian menjawab bahwa dia masih hidup dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan kereta. Putra sulung Ouyang menuntut untuk mengetahui mengapa dia melakukan hal yang begitu mengerikan. Jinian menjawab bahwa ayah mereka telah mengancam akan membantai serikat dagangnya dan menjebaknya sebagai pelakunya. Jawaban ini membuat semua orang terdiam. Kemudian, dia mengumumkan bahwa dia akan pergi ke majelis guru besar untuk melaporkan masalah ini sendiri. Dia meminta para pengawal Ouyang untuk menemaninya sebagai saksi. Sebelum dia bisa pergi, Shin Sobaek menunjukkan bahwa majelis guru besar tidak memiliki markas resmi. Dia memberitahunya bahwa pertemuan biasanya diadakan di kediaman pribadi para kepala klan. Jadi dia bisa pergi ke puri keluarga Moyong karena itu yang terdekat. Dengan mengatakan itu, dia memerintahkan para pengawalnya dan saudara-saudara Yuk untuk mengawasi para murid dan putra-putra Tuan Tua Ouyang. Kemudian, dia menoleh ke saudara keduanya, dan memerintahkannya untuk membuat laporan untuk diserahkan kepada aliansi seni bela diri tentang insiden hari ini. Mereka langsung menuju Puri Moyong bersama-sama. Sementara itu, di kereta yang bergerak, Ouyang diikat dengan tali, menanyakan tentang tujuan mereka. Jinian menjawab dengan dingin. Beberapa saat kemudian, Ouyang meminta pengawalnya untuk membawakannya air karena dia terlalu haus. Pengawal itu ragu-ragu, tidak yakin apakah protagonis kita akan mengizinkannya. Jinian, sebaliknya, terkejut bahwa seorang kepala klan harus meminta air. Tetapi pengawal itu tetap tidak mematuhinya. Dia menyadari bahwa orang ini pasti seorang pembunuh yang ditanam. Dengan pemikiran itu, dia segera membakarnya hingga menjadi abu dengan petir. Kusir bertanya tentang kejadian itu. Tetapi Jinian hanya menyuruhnya untuk terus berjalan. Kemudian, dia menoleh ke pengawal lain dan bertanya tentang asosiasi pembunuhnya. Dia menjelaskan bahwa itu disebut kelompok pembunuh emas dan perak. Karena mereka biasanya diklasifikasikan berdasarkan peringkat emas atau perak. Dan dia sendiri adalah seorang pembunuh peringkat perak. Jinian kemudian bertanya pada Tuan Tua Ouyang tentang biaya menyewa orang-orang seperti itu. Tetapi Ouyang ragu-ragu untuk menjawab. Jadi, protagonis kita mengancam akan mematahkan bagian-bagian tubuhnya, yang memaksanya untuk mematuhi. Dia mengakui bahwa dia telah membayar 800 tael, harga yang jauh lebih tinggi dari tarif biasa. Tetapi protagonis kita menunjukkan bahwa itu tidak sepadan dengan nyawanya. Karena pemimpin kelompok pembunuh itu seharusnya membunuhnya. Membunuhnya setelah membantai seluruh serikat dagangnya. Membunuh pembunuh itu, Yalosnya, adalah cara umum bagi keluarga untuk menyembunyikan tangan kotor mereka. Dia menambahkan bahwa ini adalah cara khas bagi keluarga untuk menghapus jejak mereka. Karena itu, nyawanya tidak lebih berharga dari 800 tael, dan dia menasihati pembunuh itu untuk berlatih lebih keras untuk meningkatkan nilai hidupnya. Nada bicara Jinian berubah, mengatakan bahwa mereka yang membunuh demi uang seharusnya tidak disebut manusia. Dan dia bahkan bertepuk tangan dengan sinis untuk tujuan hidup pembunuh itu. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh menunjukkan bahwa kelompok mereka yang terdiri dari 3 pembunuh sekarang memiliki 1 yang terluka dan 1 yang mati. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Puri Moyong. Semua orang mengenali Tuan Tua Ouyang. Dan mereka penasaran dengan situasi dan identitas Jinian. Akhirnya, Moyong Ben, pemimpin klan Moyong, muncul dan menanyakan kondisi Ouyang. Kemudian, dia menoleh ke Jinian dan memperkenalkan diri. Jinian juga memperkenalkan dirinya. Dia tidak begitu mengerti. Karena terakhir kali dia memeriksa, Moyong Chu adalah kepala klan. Bin bertanya tentang alasan dibalik kepala klan Ouyang diseret seperti penjahat oleh Jinian. Jinian menawarkan untuk menjawab dan menjelaskan seluruh situasi. Salah satu bawahan Bin menunjukkan bahwa ini adalah masalah serius. Terutama karena aliansi seni bela diri akan segera mendengarnya. Tetapi Bin menghentikannya dan memintanya untuk mundur. Dia bertanya, tujuan Jinian membawa masalah ini langsung kepadanya.
Dia berkata dia curiga Jinian tidak sepenuhnya memahami bahaya dari majelis guru besar. Jadi dia menduga Jinian datang untuk mengungkapkan kebenaran terlebih dahulu. Kemudian, protagonis kita bertanya tentang strateginya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena akhirnya bisa menimpanya. Bin berpikir jawaban sebenarnya adalah untuk menghilangkan bahaya. Tetapi membunuh seseorang seperti Ouyang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Hal itu dapat dengan mudah meningkat menjadi membuat seluruh klan Ouyang menjadi musuh sambil menempatkannya di bawah pengawasan aliansi seni bela diri. Tepat saat itu, Ouyang mulai berteriak pada Bin. Dia mengklaim bahwa dialah yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Bahwa ejekannya telah mendorongnya ke dalam hal ini. Lalu dia memohon bantuannya. Berjanji akan melakukan apa saja untuk membalas budi. Menjatuhkannya. Bin menyatakan bahwa Ouyang tidak punya rasa malu lagi. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para pembunuh itu. Tetapi untuk menjaga mereka tetap hidup di bawah pengawasan ketat. Kemudian, dia dengan sopan menangkupkan tangannya sebagai permintaan maaf atas kekacauan yang disebabkan oleh lelaki tua Ouyang. Meyakinkan bahwa majelis guru besar tidak akan lagi menutupi kesalahan keluarga ini. Kemudian dia mengundang Jinian untuk berbagi hidangan persahabatan. Dan Jinian tidak ragu untuk mengangguk setuju. Segera setelah itu, sebuah pesta mewah disajikan di hadapan mereka berdua. Dan Jinian makan dan minum sepuasnya. Sementara Mo Yongbin masih tidak bisa mengerti mengapa seseorang seperti Jinian yang telah mengalahkan kepala klan Ouyang, bisa ada di dunia untuk menyelidiki. Dia bertanya pada Jinian strategi apa yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena apapun yang terjadi, dia tidak bisa membunuh Ouyang, tetapi harus menanganinya secara wajar dan rasional. Jinian kemudian bertanya tentang rencananya. Jadi, Mo Yongbin mulai memaparkan rencananya, yaitu menyerahkan Ouyang ke aliansi seni bela diri. Ini akan membantu mereka lolos dari tindakan Ouyang dan mengalihkan tanggung jawab kepada keluarga Ouyang. Selain itu, untuk mempertahankan posisinya, majelis guru besar bersedia menderita kerugian. Dan dia yakin bahwa para kepala klan lain akan setuju. Jinian tampak cukup tertarik dengan rencana ini. Kemudian, dia bertanya, apakah mantan kepala klan, Mo Yongchu, telah menjalani upacara cuci tangan baskom emas, sejenis ritual pensiun dari dunia persilatan. Mendengar ini, Mo Yongbin berkomentar bahwa Jinian memang lambat dalam berita dunia persilatan. Karena ayahnya telah hilang selama setahun penuh. Dia benar-benar tercengang oleh informasi tak terduga ini. Mo Yongbin menjelaskan bahwa mereka telah mengirim tim pencari yang terdiri dari anggota kunci tetapi tidak menemukan jejaknya. Pada saat itu, protagonis kita berpikir bahwa inilah saat dia bereinkarnasi ke dalam tubuh Jinian. Itu berarti pada saat yang sama dengannya, Mo Yongchu juga telah meninggal. Apakah ini sebuah kebetulan? Silakan berlangganan saluran Nona Manhua untuk mengetahuinya. Jadi, dia bertanya, apakah Mo Yongchu memiliki permusuhan dengan Sekte Iblis? Mo Yongbin menjawab bahwa Sekte Iblis telah diam selama 20 tahun. Dan jika mereka muncul kembali, dia pasti akan menyadarinya. Tetapi faktanya tidak ada apa-apa. Selain itu, dia ragu bahwa Sekte Iblis memiliki alasan untuk menargetkan ayahnya. Pada titik ini, dia teringat kehidupan sebelumnya. Ketika dia juga tidak memiliki keterlibatan dengan sekte itu tetapi tiba-tiba disergap dan dibunuh. Untuk menilai situasi, dia bertanya, sejauh mana ayah Mo Yongbin bisa pergi, jika dia disergap oleh sejumlah besar pendekar pedang. Mo Yongbin dengan percaya diri menjawab bahwa ayahnya bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh pendekar pedang biasa. Protagonis kita kemudian menunjukkan, bagaimana jika para pendekar pedang itu memiliki tubuh yang kebal terhadap bilah. Pertanyaan ini benar-benar membuat Mo Yongbin bingung. Dia kemudian teringat insiden baru-baru ini ketika dia mencoba menyerang para pembunuh itu. Dia ingat bagaimana mereka bisa bertahan, bahkan ketika terkena tahap ke-9 dari seni petir. Dia tahu bahwa tidak ada orang biasa yang bisa menahan tahap ke-9 dari seni petir jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa menahan kekuatannya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa mereka pasti memiliki tubuh yang kebal terhadap bilah atau sesuatu yang serupa yang tidak dapat dijelaskan. Jika orang-orang dengan kekuatan luar biasa seperti itu, termasuk penyihir yang pernah mengendalikan tubuhnya, akan bergabung. Dia berpikir hanya seseorang yang telah melampaui alam surgawi yang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Mo Yongbin tidak akan menemukan jejak ayahnya atau Sekte Iblis. Tetapi dia masih tidak mengerti alasan di balik kerahasiaan mereka atau motif sebenarnya. Sementara itu, di tempat yang terpencil dan sunyi, seorang wanita yang disebut Iblis Surgawi sedang berbicara dengan seorang pria yang dikenal sebagai Iblis Pedang, dan memberitahunya bahwa mereka telah menemukan Raja Pedang yang legendaris. Iblis Pedang.
Setelah mendengar ini, memerintahkan sektenya untuk mempersiapkan perburuan besar Raja Pedang.